Bab 876, Guru-Guru. Aula Binatang. Zhang Xuan terkejut. The Beast Hall menyimpan inventaris esensi darah dari banyak binatang suci, dan selama penjinak binatang telah mencapai peringkat tertentu dan mampu membayar harganya, mereka dapat menukar esensi darah ini. Kata Ratu Segudang Sarang. Begitu, aku akan mengikuti ujian penjinak binatang bintang 6 sekarang dan menukarnya dengan beberapa. Mengetahui bahwa esensi darah dari Saint Realm Myriad Antif Queen memiliki efek seperti itu, Zhang Xuan dengan cepat meninggalkan sarangnya. Dia melihat Wei Ruyan sekali lagi untuk memeriksa kondisinya sekali lagi, dan setelah memastikan bahwa dia pulih dengan cepat dan bahwa pohon suci Bodhi tidak menunjukkan tanda-tanda diracun, dia menghela nafas lega dan meninggalkan istana kerajaan. Tujuan berikutnya adalah Akademi Guru-Guru. Untuk mengambil ujian penjinak binatang dan menukar esensi darah, akan lebih mudah untuk melakukannya melalui kepala sekolah Mo. Selain itu, dia tidak terlalu yakin di mana Balai Binatang Kekaisaran Hong Yuan berada. Memasuki sekolah penjinak binatang, dia dengan cepat menemukan kepala sekolah Mo duduk dengan kerutan yang dalam di kantornya, tampaknya terganggu oleh sesuatu. Kepala sekolah Zhang. Setelah menyadari kehadiran Zhang Xuan, kepala sekolah Mo dengan cepat bangkit dan mengepalkan tinjunya dengan sopan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk mengikuti ujian penjinak binatang bintang 6. Zhang Xuan segera mengungkapkan alasan di balik kedatangannya. Pemeriksaan penjinak binatang bintang 6. Kepala sekolah Mo tampak tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah Zhang, Anda menarik kaki saya. Karena Anda mampu menjinakkan bahkan senior Byzantium Helios, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penjinak binatang bintang 7. Saya telah membantu Anda melamarnya dari markas, dan saya telah menerima jawaban positif juga. Saya hanya menunggu lambang tiba sekarang. The Byzantium Helios Beast sudah berada di alam Saint 2 dan Spiritual Perception, dan di bawah klasifikasi Beast Tamer Hall, orang yang bisa menjinakkan binatang suci dengan kekuatan seperti itu memenuhi syarat sebagai penjinak binatang bintang 7. Dengan demikian, tidak perlu baginya untuk melalui upaya mengikuti ujian. Penjinak binatang bintang 7, Zhang Xuan terkejut. Dia berniat untuk mengikuti ujian bintang 6, hanya untuk mengetahui bahwa kepala sekolah Mo telah melamar lambang bintang 7 atas namanya. Ini bekerja dengan baik dengan dia juga, dia akan terhindar dari sedikit masalah dengan ini. Aku akan berterima kasih padamu sebelumnya. Karena markas besar telah menyetujuinya, kebetulan ada sesuatu yang perlu kuminta dari mereka, aku ingin menukar beberapa esensi darah dari alam suci Ratu Segudang. Zhang Xuan berkata. Esensi darah Saint Realm Myriad Antif Queen. Kepala sekolah Mo mengerutkan kening. Zhang Xuan mengangguk. Kepala sekolah Mo menjawab, setelah beberapa saat ragu-ragu, biasanya, markas akan menyetujui perdagangan untuk sebagian besar esensi darah binatang suci, dan harganya juga tidak akan terlalu tinggi. Tapi esensi darah Ratu Segudang-Segudang, aku takut itu tidak akan semudah itu untuk melakukan perdagangan. Tidak akan mudah untuk melakukan perdagangan. Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Karena mereka semua dari binatang suci, kesulitan dalam mendapatkan esensi darah mereka seharusnya tidak terlalu berbeda satu sama lain. Mengapa Myriad Antif Queen menjadi pengecualian? Menyadari keraguan Zhang Xuan, Kepala sekolah Mo menjelaskan, pertama-tama, Ratu Segudang-Segudang adalah binatang yang sangat langka, dan di atas itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil mencapai terobosan ke alam suci. Lebih penting lagi, Ratu Semut Segudang memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang, menjadikannya binatang yang sangat berharga, bahkan jika markas memiliki esensi darahnya, aku khawatir harga untuk mendapatkannya akan selangit. Selangit. Kira-kira berapa harganya? Bahkan dengan mempertimbangkan identitasmu sebagai penjinak binatang bintang 7, harganya masih sekitar beberapa ribu batu roh tingkat tinggi, atau bahkan lebih, kata kepala sekolah Mo sambil menggelengkan kepalanya dengan getir. Harga untuk membeli esensi darah dari Saint Realm Myriad Antif Queen terlalu mahal untuk mereka tanggung. Beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Bibir Zhang Xuan berkedut. Dia mengira bahwa dia akhirnya bisa dianggap kaya setelah menerima beberapa ratus batu roh tingkat tinggi dari Wushu dan Lu Cheng, tetapi untuk berpikir bahwa itu bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu barang. Lebih jauh lagi, ini karena fakta bahwa dia adalah penjinak binatang bintang 7. Jika itu adalah orang luar, harganya bisa naik 2 kali lipat. Guild pendudukan seperti Beast Tamer Hall sering memberikan hak istimewa seperti diskon atau prioritas dalam layanan kepada anggotanya sendiri, tergantung pada peringkat mereka. Sepertinya apa yang dia miliki tidak banyak. Pada titik ini, kepala sekolah Mo tiba-tiba angkat bicara. Sebenarnya, ada cara untuk mendapatkannya bahkan jika seseorang tidak mampu membayar harganya, tapi, itu akan jauh lebih sulit. Melihat ada cara untuk mengatasinya, Zhang Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke pihak lain. Selama kontribusimu ke Beast Tamer Hall cukup tinggi, markas besar bisa memberikannya kepadamu secara gratis, kata kepala sekolah Mo.
Kontribusi. Zhang Xuan mengerutkan kening pada istilah yang tidak dikenalnya. Itu benar, menyumbangkan esensi darah dari binatang roh langka atau binatang suci, atau menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh Balai Binatang, semua ini akan dicatat oleh Balai Binatang sebagai kontribusi dari masing-masing anggota, Kepala Sekolah mau menjelaskan. Menyumbangkan esensi darah dari binatang roh langka atau binatang suci. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak Aula Binatang didirikan, dan itu memiliki pengaruh di seluruh benua guru-guru. Hanya ada segelintir binatang roh dan binatang suci yang tidak bisa dijangkau, jadi sangat sedikit dari mereka yang bisa dianggap langka. Bahkan jika Zhang Xuan tahu di mana dia bisa menemukannya, dia tidak akan punya waktu untuk mencarinya. Cara pertama memang agak sulit, kebanyakan hanya menyelesaikannya dengan keberuntungan. Adapun yang kedua, Beast Hall jarang menetapkan misi, dan bahkan ketika mereka melakukannya, itu tidak akan sampai di sini, kata Kepala Sekolah Mo dengan senyum pahit. Kontribusi ke guild tidak mudah didapat. Jika tidak, perbendaharaannya akan habis sejak lama. Kepala Sekolah Mo, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami butuh bantuan. Pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar, dan seorang penatua tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. Setelah melihat Zhang Xuan, sesepuh itu menggenggam tinjunya dan menyapa, Kepala Sekolah Zhang. Itu adalah Kepala Sekolah Pandai Besi, Zhao Bingsu. Kepala Sekolah Zhao, apa maksudmu dengan tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengingat kerutan dalam yang dia lihat di wajah Kepala Sekolah Mo ketika dia pertama kali masuk. Dia mengira itu mungkin masalah pribadi, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhao Bingsu, segalanya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Sebenarnya tidak banyak. Kepala Sekolah Zhang, kami hanya sehari lagi dari upacara pelantikan Anda, jadi Anda harus fokus mempersiapkannya untuk saat ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain, jawab Zhao Bingsu dengan cepat, sebuah senyuman. Memang, Kepala Sekolah Zhang, serahkan hal-hal lain kepada kami, Kepala Sekolah Mo dengan cepat menambahkan setuju. Menyadari ada sesuatu yang salah, Zhang Xuan mengerutkan kening. Katakan, ada apa? Dua tetua di depannya adalah Kepala Sekolah Penjinak Binatang dan Sekolah Pandai Besi, serta ahli puncak Sein Satu dan. Untuk sosok kuat seperti itu memiliki ekspresi bermasalah di wajah mereka, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Sementara Zhang Xuan mungkin tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akademi guru-guru, dia pada akhirnya masih menjadi kepala sekolah, dan dia harus memikul tanggung jawab yang menyertai peran itu. Mendengar Zhang Xuan bertanya tentang masalah ini, kedua kepala sekolah itu saling melirik dengan ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Tetapi melihat tekad di mata Zhang Xuan, kepala sekolah mau tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyembunyikannya lebih jauh darinya. Jadi dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, binatang-binatang dari Cloud Miss Ridge telah meluncurkan penyerbuan binatang buas terhadap kita. Petik 2. Cloud Miss Ridge, penyerbuan binatang. Zhang Xuan terkejut. Binatang buas dari Cloud Miss Ridge selalu hidup terisolasi dari kekaisaran Hongyuan kita, tidak pernah mengganggu urusan yang lain. Namun, hanya beberapa hari yang lalu, mereka tiba-tiba mengamuk, memburu semua pemburu dan pembudidaya, berkeliaran di pegunungan, kata kepala sekolah Mo. Akademi guru-guru kami menerima permintaan bantuan, jadi kami mengirim orang-orang kami untuk memperingatkan mereka terhadap tindakan mereka. Tetapi alih-alih mundur, mereka menyerang guru-guru kami dan bahkan mengirim pasukan penuh mereka ke depan, memulai penyerbuan binatang buas terhadap kota Hongyuan. Tanpa pilihan, aku mengirim semua siswa sekolah penjinak binatang untuk menangkis pasukan mereka di pegunungan Hongyuan, sudah sehari sejak pertempuran dimulai, dan garis pertahanan kita mulai runtuh. Remuk, wajah Zhang Xuan menjadi gelap, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bawa aku ke sana, aku ingin melihatnya. Alasan binatang buas dari Cloud Miss Ridge mengamuk mungkin terkait dengan dia mengambil esensi roh Vena bumi mereka. Meskipun binatang buas dari Cloud Miss Ridge telah hidup terpisah dari kekaisaran Hongyuan, selalu ada ketegangan di antara mereka. Namun demikian, perdamaian yang tidak nyaman terjadi di antara keduanya karena pencegahan dari Akademi Guru-Guru. Sebagian alasan Zhang Xuan tidak ragu-ragu untuk mengambil Earth Vein Spirit Essence meskipun mengetahui seberapa besar nilai binatang dari Cloud Miss Ridge itu karena dia tahu bahwa jika pihak lain terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan, ini bisa menyebabkan bencana bagi Hongyuan. Kekaisaran dalam jangka panjang. Meski begitu, dia tidak mengharapkan pihak lain untuk benar-benar menyerang dan berhadapan langsung dengan Akademi Guru-Guru. Karena masalah ini dimulai karena dia tidak bisa mundur pada saat ini. Kepala Sekolah Zhang, kamu tidak bisa pergi. Kamu belum menjalani upacara pelantikan, dan kultivasimu masih terlalu rendah. Jika yang lain mengetahui identitasmu, mereka akan menargetkanmu. Zhao Bingsu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bukan tanpa alasan mereka memilih untuk tidak memberitahu kepala sekolah tentang masalah besar seperti siswa yang dikirim ke medan perang.
Pada saat ini, Zhang Xuan terlalu lemah. Jika yang lain mengetahui bahwa dia adalah kepala sekolah, binatang buas dari Klub Misrich pasti akan memfokuskan kekuatan mereka padanya. Jika kepala sekolah ditangkap oleh musuh pada periode yang begitu genting, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan moral pasukan mereka, menimbulkan kepanikan dan kekacauan. Selanjutnya, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa dengan kemampuan Zhang Xuan, Akademi Guru-Guru Hong Yuan dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Setidaknya, sampai kemampuan yang terakhir matang, mereka, sebagai penatua, tidak boleh membiarkan bahaya apapun menimpanya. Dengan demikian, mereka telah memilih untuk mengambil tindakan sendiri sebagai gantinya. Bawa aku ke sana, kalau tidak aku harus pergi ke sana sendiri. Alis Zhang Xuan terangkat. Nyawa siswa yang tak terhitung jumlahnya dipertaruhkan, dia tidak mungkin duduk diam di saat genting seperti itu. Ini, melihat tekad di mata Zhang Xuan, kedua kepala sekolah itu saling melirik dan menghela nafas. Baiklah, kami akan membawamu ke sana. Namun, saya harap Anda tidak terburu-buru, dan tidak berarti Anda harus mengungkapkan identitas Anda kepada siapapun. Ini bukan penyerbuan binatang pertama dari Klub Misrich, jadi kami pasti akan temukan cara untuk menekannya pada akhirnya. Zhang Xuan mengangguk. Kepala sekolah mau memanggil binatang suci naga nerakanya, dan mereka bertiga dengan cepat naik dan terbang ke pegunungan Hong Yuan. Berdiri di belakang Inferno Dragon Saint Beast, Zhang Xuan bertanya kepada Zhao Bingsu, bagaimana situasinya saat ini. Itu tidak terlihat terlalu optimis, penyerbuan binatang jauh lebih parah daripada kasus sebelumnya. Pertama-tama, sebagian besar binatang roh memiliki kekuatan untuk menyaingi pembudidaya yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Lebih buruk lagi, binatang roh berkoordinasi dengan mereka, satu sama lain seperti tentara yang disiplin, dan ini menempatkan siswa kita dalam posisi yang sangat berbahaya. Zhao Bingsu berkata dengan ragu-ragu. Berkoordinasi satu sama lain seperti tentara yang disiplin. Zhao Bingsu mengangguk. Jika aku tidak salah, binatang suci dari Klub Misrich mungkin juga terlibat. Hanya di bawah kepemimpinan mereka, binatang roh dapat menunjukkan kekuatan pertempuran seperti itu secara kolektif. Bagaimana korbannya? Zhang Xuan bertanya. Ini agak parah. Sebagai sekolah terbesar keempat di Akademi Guru-Guru, ada lebih dari 20.000 siswa yang memilih penjinak binatang sebagai pekerjaan pendukung utama mereka. Selain mereka yang sedang menjalankan misi, mereka semua telah berpartisipasi dalam pertempuran. Lebih dari setengah dari mereka terluka, tetapi jumlah korban tewas masih relatif rendah sekitar selusin, jawab Zhao Bingsu dengan muram. Sudah ada sekitar selusin yang mati. Tubuh Zhang Xuan menegang. Betul sekali, orang yang menjawab kali ini bukanlah Zhao Bingsu tetapi kepala sekolah Mo. Saat mereka berbicara, Inferno Dragon Saint Beast telah tiba di ruang udara di atas pegunungan Hong Yuan. Melihat ke bawah, Zhang Xuan bisa melihat makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu turun dari puncak gunung, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju untuk menemui mereka. Pertempuran itu sangat intens. Ada banyak siswa yang terluka parah di antara kelompok itu, tetapi mereka berdiri kokoh di tanah mereka, tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka tampaknya tumbuh lebih dan lebih berani pada saat itu, berani melalui gerombolan binatang roh tanpa rasa takut. Tubuh Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia melihat dua wajah yang familiar. Mereka adalah Feng Wu dan Yu Cheng, yang berkonflik dengannya selama ujian masuk di puncak Lei Yuan. Pada saat ini, tubuh mereka benar-benar berlumuran darah, dan lengan Yu Cheng bahkan patah. Namun, mereka masih terus menyerang musuh tanpa rasa takut dengan mata memerah. Ini sangat kontras dengan perilaku egois yang mereka tunjukkan saat bersaing dengannya saat itu. Apakah mereka pernah menjadi teman atau musuh? Pada saat ini, semua orang bertarung berdampingan, mempercayai sekutu mereka di belakang mereka. Melihat wajah Zhang Xuan yang tercengang, kepala sekolah Mo berkata dengan bangga, banyak dari mereka memiliki dendam satu sama lain, dan dari waktu ke waktu, mereka berkelahi dan kadang-kadang bahkan menggunakan cara tercela terhadap satu sama lain. Tapi, masalah, mereka masih akan bersatu sebagai satu dan berjuang bersama satu sama lain tanpa rasa takut, bahkan jika kematian adalah apa yang pada akhirnya akan mereka hadapi. Ini karena ini adalah misi dan tanggung jawab mereka. Ini karena mereka memiliki identitas yang sama. Guru-guru. Bab 877, Hati Seorang Guru. Guru-guru, tubuh Zhang Xuan menegang. Sudah setengah tahun sejak transisionnya, dan dia telah bertemu banyak guru master yang berbeda di masanya. Baik itu guru master bintang 1 yang normal atau guru master bintang 6 yang kuat, baik itu suka, marah, sedih, atau senang, semuanya memiliki emosi seperti manusia biasa, dan mereka memiliki keinginan dan tujuan sendiri yang mereka mengejar juga. Meski menjadi guru master, dia tidak pernah merasakan betapa beratnya pekerjaan itu. Namun, setelah melihat pemandangan ini, dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi guru besar bagi orang-orang ini.
Bagi umat manusia, mereka rela mengesampingkan perbedaan mereka dan menyerahkan nyawa mereka ketika saatnya tiba. Semua karena mereka adalah guru utama. Itu hanya dua kata belaka, tetapi mereka membawa makna yang berat di belakangnya, harapan umat manusia. Betul sekali, Zhao Bingsu mengangguk. Menjadi guru master lebih dari tentang kemuliaan, itu adalah tanggung jawab. Ambil Lu Feng misalnya, dia telah melamar ke galeri bawah tanah. Bahkan jika dia mungkin menemui ajalnya di sana, dia masih bertekad untuk melindungi martabatnya sebagai guru besar. Galeri bawah tanah. Tubuh Zhang Xuan bergetar. Dia telah membacanya di buku-buku, jadi dia tahu betul tempat seperti apa itu. Galeri bawah tanah adalah lorong yang menghubungkan benua guru-guru ke dunia suku iblis dunia lain, serta medan perang yang berbahaya di mana seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya di saat kecerobohan. Lu Feng telah mengajukan diri untuk pergi ke galeri bawah tanah. Bahkan jika Lu Feng kehilangan lisensi guru masternya, dia masih bisa hidup mewah dengan kehebatannya sebagai ahli ranah persepsi setengah spiritual. Namun, dia telah memilih untuk membelok ke jalan yang sulit ini untuk menjaga kehormatannya. Alasan kepala sekolah Lu berbicara atas nama Yusu adalah karena hubungan dekat mereka. Emosi seperti itu tertanam dalam diri semua manusia, dan itu tidak pernah menjadi tujuan paviliun guru-guru untuk menghancurkan sifat manusia. Bahkan, Kongsi bahkan mendorong perkembangan itu, dari karakter unik setiap orang sebagai gantinya, mengatakan bahwa itu adalah cara yang benar untuk memajukan kemakmuran umat manusia. Jika guru master lain kehilangan individualitas mereka dan bertindak seolah-olah mereka dilemparkan dari cetakan yang sama, itu akan berubah menjadi bencana bagi umat manusia. Kata kepala sekolah Mo. Ini, kata-kata tidak bisa mengungkapkan emosi Zhang Xuan saat ini. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan dengan emosi, dan mereka berfungsi sebagai kunci untuk mendorong kita lebih jauh, memungkinkan kita untuk melampaui batas kita. Jika seseorang menghancurkan karakter manusia dalam mengejar kesempurnaan, bahkan tanpa intervensi dari suku iblis dunia lain, kita sudah membatasi dan menghancurkan diri kita sendiri. Mungkin, inilah alasan Akademi Guru-Guru memaafkan konflik di antara para siswa, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Guru master bisa egois. Mereka mungkin memilih untuk memihak kerabat dan teman mereka melawan keadilan, dan mereka mungkin datang untuk menghancurkan harta juga, tapi, di saat-saat yang mengerikan seperti ini, mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka dan maju ke depan dengan berani. Ini adalah tanggung jawab semua guru master, serta visi yang ada dalam pikiran Kongsi ketika dia mendirikan paviliun guru-guru. Kepala sekolah Mo melanjutkan. Jadi, ini adalah guru utama. Zhang Xuan bergumam sambil menutup matanya. Dia telah bertemu banyak guru master dalam perjalanannya. Ada yang baik dan jujur, tetapi ada juga yang serakah dan egois. Dia mengira bahwa guru-guru master tidak berbeda dari orang lain, tetapi pikirannya salah selama ini. Guru master bisa menjadi egois, serakah, dan bahkan berpikiran sempit. Tetapi ketika kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan, mereka akan menjadi yang pertama melangkah maju dan memikul beban. Inilah yang harus dilakukan dan harus dilakukan oleh seorang guru master. Pada saat itu, Zhang Xuan merasa seolah-olah jiwanya telah dibersihkan dan diinisiasi. Dia adalah seorang transenden, dan di dunia tempat dia berasal, banyak tradisi budaya yang bagus telah terkikis. Siswa tidak lagi menghormati gurunya, dan guru tidak lagi merasa bangga dengan pekerjaannya. Beberapa dari mereka bahkan melakukan tindakan tak termaafkan yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang guru. Setelah datang ke dunia ini, Zhang Xuan melihat sekilas bangsawan pendudukan. Namun demikian, pikiran bawah sadarnya masih mempertahankan pandangan yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya. Hanya pada saat inilah dia menyadari tanggung jawab yang dia pikul sejak dia memilih untuk menanggung identitas ini. Kaca, sebuah retakan renyah terdengar dari dada Zhang Xuan, dan seolah-olah ulat keluar dari kepompongnya, kekuatan yang unik dan khusyuk jatuh dari langit dan menimpanya. Pada saat itu, rasanya seolah-olah dia adalah makhluk surgawi yang turun dari surga. Mungkinkah ini, melihat perubahan di sekitar Zhang Xuan, Zhao Bingsu dan kepala sekolah Mo bertukar pandang, dan mata mereka tiba-tiba menyipit. Dengan suara bergetar, mereka mengucapkan secara bersamaan, hati seorang guru. Heart of a Teacher, seperti halnya Eye of Insight, adalah kemampuan unik yang hanya bisa dipahami oleh guru master. Hanya mereka yang bertahan di jalan mereka sebagai guru sejati yang dapat memahami kemampuan ini dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Legenda mengatakan bahwa hanya guru master bintang 8 yang dapat memahami kemampuan ini, tetapi untuk berpikir bahwa Zhang Xi akan memahaminya meskipun hanya menjadi guru master bintang 4. Seseorang dengan hati seorang guru tidak lagi dibatasi oleh batas-batas ras. Penempatan kehendak surganya akan efektif bahkan pada binatang buas dan binatang roh, memungkinkan dia untuk mengubah mereka menjadi murid-muridnya, mencapai, dalam arti sebenarnya, pencerahan tanpa diskriminasi. Saat itu,
Kongsi telah memahami hati seorang guru juga, karena murid-muridnya tidak hanya terdiri dari manusia tetapi juga binatang buas dan bahkan iblis dunia lain. Dalam arti tertentu, seseorang yang telah memahami hati seorang guru dapat dianggap hampir setara dengan guru-guru surgawi. Kepala sekolah Zhang benar-benar berhasil memahami hati seorang guru, sepertinya kebangkitan Akademi Guru-Guru Hongyuan kami sudah di depan mata, kata kepala sekolah Mo saat tubuhnya gemetar karena gelisah. Bahkan dalam seluruh sejarah paviliun guru-guru, hanya segelintir yang berhasil memahami hati seorang guru. Namun, kepala sekolah mereka sebenarnya telah berhasil memahaminya. Hanya berdasarkan ini sendiri, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Akademi Guru-Guru Hongyuan juga akan membuat jejaknya di dunia, menjadi tanah suci di mana semua guru utama ingin pergi. Kepala sekolah Mo dengan cepat membuat penghalang di sekelilingnya dengan lambaian tangannya untuk menyembunyikan apa yang terjadi di dalam sebelum beralih ke Zhao Bingsu. Kepala sekolah Zhao, masalah tentang kepala sekolah Zhang yang memahami hati seorang guru memiliki implikasi besar. Jika dia menjadi sasaran suku iblis dunia lain karena masalah ini, kita akan menjadi pendosa umat manusia. Hanya masalah waktu bagi seorang guru master yang telah memahami hati seorang guru untuk naik pangkat, menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik dari paviliun guru-guru. Jadi, jika suku iblis dunia lain mengetahui keberadaan seperti itu, mereka pasti akan memburu orang itu dengan kekuatan penuh mereka. Demi keselamatan kepala sekolah Zhang, mereka harus merahasiakan masalah ini. Jangan khawatir, saya bersumpah atas identitas saya sebagai guru utama bahwa saya tidak akan memberitahu satupun tentang masalah ini, Zhao Bingsu bersumpah. Saya juga bersumpah untuk melakukan hal yang sama pada identitas saya sebagai guru utama. Kepala sekolah Mo mengangguk. Saat mereka berbicara, kekuatan unik akhirnya menghilang, dan Zhang Xuan perlahan membuka matanya. Tidak seperti sebelumnya, ada kilatan tegas di tatapannya. Sebagai orang yang telah memahami hati seorang guru, kebingungan yang telah mengganggunya sebelumnya telah menghilang, dan dia mengerti apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan berkata dengan tenang, "Kepala sekolah Mo, usulkan gencatan senjata dengan binatang buas dari Klutmis Ridge. Beritahu mereka bahwa kepala sekolah Master Teacher Academy yang berhasil ingin bernegosiasi dengan mereka." Negosiasi. Kedua kepala sekolah terkejut sesaat sebelum kepala sekolah Mo buru-buru berseru dengan heran, "Kamu tidak bisa melakukan itu. Alasan kami menolak untuk memberitahu kamu tentang masalah ini sebelumnya adalah karena kami takut kamu akan melakukan ini. Kami dapat menanggung akibatnya jika sesuatu terjadi padamu." Memang, tidak mudah bagi seorang kepala sekolah yang mendapat persetujuan dari Musi dan seluruh 10 guru besar untuk muncul. Andalah yang akan menyatukan Akademi Guru-Guru dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, kita bisa tidak sanggup kehilanganmu. Zhao Bingsu menambahkan. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, bukankah identitasku akan terungkap besok dalam upacara pelantikan? Karena identitasnya akan terungkap pada hari berikutnya, apa salahnya jika orang lain mengetahui identitasnya sehari sebelumnya? Itu tidak sama. Setelah upacara peresmian, kamu akan memenuhi syarat untuk menggunakan segel kepala sekolah, dan itu akan membantu memastikan keselamatanmu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan mengizinkanmu untuk mengungkapkan identitasmu sekarang. Kepala sekolah Mo berseru. Stempel kepala sekolah. Zhang Xuan mengerutkan kening. Itu benar, dimasukkan ke dalam segel kepala sekolah adalah kehendak para siswa dan guru dari Akademi Guru-Guru. Bahkan jika suku iblis dunia lain mencoba untuk menyakitimu, mereka akan dihalangi oleh kekuatan segel kepala sekolah. Hanya dengan yang bisa menjamin keselamatanmu. Kepala sekolah Mo menjelaskan. Jika itu masalahnya, apakah kepala sekolah lama yang hilang memiliki segel kepala sekolah? Tentu saja, lalu bagaimana dia menghilang? Zhang Xuan bertanya. Ini, kepala sekolah Mo tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Memberi isyarat pada banyak guru master yang maju dengan berani di bawah, Zhang Xuan berkata, bahaya selalu ada. Karena bahkan siswa di bawah tidak takut, apa yang harus saya takuti? Dia adalah seorang guru master seperti yang lainnya. Karena mereka bisa menghadapi kematian tanpa rasa takut, apa yang harus dia ragukan? Setelah beberapa saat ragu, kepala sekolah Mo akhirnya mengalah. Baik, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, saya akan mengusulkan negosiasi atas nama kepala sekolah Zhao dan saya sendiri. Saya harap Anda dapat memahami kekhawatiran kami. Bahkan jika Zhang Xi tidak takut mati, mereka tidak bisa membiarkan Akademi Guru-Guru kehilangan kepala sekolahnya sekali lagi. Mengetahui bahwa ini adalah inti dari pihak lain, Zhang Xuan menyetujuinya. Menarik kembali penghalang dari sekitarnya, kepala sekolah Mo melompat dari belakang Inferno Dragon Saint Beast dan berhenti di udara. Mengambil napas dalam-dalam, dia meraung, Raja-Raja Klutmis Ridge. Saya, Mo Zhu, mengusulkan negosiasi dengan Anda sebagai perwakilan dari Akademi Guru-Guru.
Panjang, seolah gelombang besar, suaranya menyapu seluruh pegunungan, mencapai telinga setiap makhluk di daerah itu. Negosiasi. Mengapa kita harus bernegosiasi? Binatang buas ini telah menginjak-injak martabat umat manusia, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Memang, bagaimana kita bisa menghadapi banyak guru master yang terluka atau bahkan terbunuh dalam konflik ini jika kita bernegosiasi dengan mereka? Setelah mendengar bahwa kepala sekolahmu mengusulkan negosiasi, kegemparan besar segera pecah di antara guru-guru utama di bawah. Mengusulkan negosiasi adalah tanda kelemahan. Jika Akademi Guru-Guru, menghadapi serangan gencar dari binatang buas, memilih untuk bernegosiasi daripada membalas budi kepada mereka, apa yang akan menjadi martabat mereka? Sebuah suara yang kuat menggelegar dari belakang penyerbuan binatang roh. Kamu ingin bernegosiasi? Baik oleh kami. Datanglah ke Klutmis Ridge, kami akan memberimu kesempatan untuk menegosiasikan semua yang kamu inginkan. Sepertinya yang berbicara adalah salah satu eksistensi paling kuat di antara binatang suci dari Klutmis Ridge, raja mereka. Mereka ingin mengadakan negosiasi di Klutmis Ridge. Kepala sekolahmu, kamu tidak boleh menyetujui tuntutan mereka. Itu pasti jebakan. Jika bahkan kepala sekolah kita ditangkap oleh mereka, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita di hadapan orang lain lagi. Guru-guru master panik. Jelas bahwa pihak lain tidak baik. The Klutmis Ridge adalah sarang mereka, dan jika kepala sekolahmu harus pergi, dia akan dikelilingi oleh binatang-binatang Half Saint, Naschen Saint, dan Saint yang tak terhitung jumlahnya. Jika negosiasi gagal, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi, sebagai pihak yang mengusulkan negosiasi, mereka sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika mereka bernegosiasi di wilayah pihak lain di atas itu, bukankah mereka akan dieksploitasi? Akademi Guru-Guru berfungsi sebagai pilar dukungan bagi umat manusia, jadi bagaimana bisa menundukkan kepalanya kepada orang lain seperti itu? Jika berita menyebar, bukankah itu akan membuat kegemparan besar di antara penduduk? Kepala sekolah Zhang, sementara keributan besar terjadi di bawah mereka, kepala sekolahmu mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan dengan ragu-ragu. Dia juga merasa terlalu berbahaya untuk bernegosiasi di wilayah mereka juga. Terima itu, Zhang Xuan berkata dengan tenang. Zhao Bingsu buru-buru menggenggam tinjunya. Kepala sekolah Zhang, itu terlalu berbahaya. Kita bisa memikirkan beberapa solusi lain. Tidak perlu untuk itu. Jika kita tidak memasuki sarang mereka, bagaimana kita bisa bertemu dengan raja-raja mereka? Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan tegas, menandakan bahwa masalah ini tidak terbuka untuk didiskusikan. Ini, kepala sekolah Mo dan kepala sekolah Zhao bertukar pandang dan menghela nafas. Itu memang benar, binatang suci sangat menghargai hidup mereka, atau yang lain, mereka tidak akan memiliki binatang roh yang menyerang garis depan sebagai pengganti mereka. Jika mereka menolak negosiasi, mereka tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu raja pihak lain. Baik, kami setuju, kepala sekolah Mo balas berteriak. Mengetahui bahwa pikiran Zhang Xuan sudah bulat, mereka berdua hanya bisa pasrah. Mereka dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa mereka akan melindungi dan mengirim Zhang Xuan keluar dari Klutmis Ridge dengan selamat, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Apa? Kepala sekolah Mo, kamu tidak bisa. Kepala sekolah Mo, ini tidak akan berhasil. Mereka berbohong. Mendengar kata-kata itu, guru-guru utama di bawah berteriak panik. Cukup, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Akademi Guru-Guru. Semua guru master, mundur dan berkumpul di puncak Leiyuan. Kepala sekolah Mo meraung. Bab 878, kembali ke Klutmis Ridge. Iya. Meskipun guru-guru master merasa marah dan frustrasi, mereka tahu bahwa mereka harus mematuhi perintah yang dibuat oleh Akademi Guru-Guru atau akan ada kekacauan. Dengan demikian, mereka mundur dari medan perang dan menuju ke puncak Leiyuan. Menyaksikan para siswa mundur, Zhang Xuan menginstruksikan, Kepala Sekolah Zhao, Anda harus tetap di belakang untuk memerintah para siswa. Mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk menyatukan mereka pada saat seperti ini. Cobalah untuk menghindari semua konfrontasi dengan binatang buas untuk saat ini, jika memungkinkan. Cukup hanya kepala sekolah Mo dan aku yang menuju ke negosiasi. Mendengar bahwa Zhang Xuan mengirimnya pergi, Zhao Bingsu buru-buru menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil, aku akan mengikutimu ke Klutmis Ridge juga. Meskipun kepala sekolah mereka telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya baru-baru ini, dia masih hanya di tahap utama alam krisalis. Dengan budidaya pihak lain saat ini, menuju ke Klutmis Ridge, yang dipenuhi dengan binatang suci, tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan dengan mengorbankan hidupnya, Zhao Bingsu bertekad untuk mengikuti pihak lain untuk memastikan keselamatannya. Apakah kamu akan melanggar perintahku setelah mencalonkanku sebagai kepala sekolahmu? Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika kamu tidak mau mendengarkan perintahku, kalian berdua sebaiknya tetap di sini.
Aku akan masuk sendiri. Kepala sekolah Zhang, Zhao Bingsu mengerutkan kening khawatir. Kepala sekolah Zhao, para siswa itu membutuhkanmu bersama mereka, jadi kamu harus pergi. Jangan khawatir, aku akan memastikan tidak ada yang menyakiti kepala sekolah Zhang, kata kepala sekolah Mo. Pada saat berikutnya, dia mengirim pesan telepati ke Zhao Bingsu. Setelah kamu kembali, atur ulang pasukan kita dan temukan Musi dan yang lainnya. 4 jam, jika kita tidak kembali dalam 4 jam, luncurkan serangan ke punggungan Klutmis. Aku akan tetap di sisi kepala sekolah Zhang untuk memastikan keselamatannya bagi 4 jam lagi. Ini, Zhao Bingsu terkejut sesaat sebelum dia mengangguk dengan muram. Baiklah kalau begitu, aku akan berangkat sekarang. Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa keduanya telah berkomunikasi secara telepati juga, tetapi dia tidak mengindahkannya. Berdiri di atas Infernal Dragon Saint Beast, dia dan kepala sekolah Zhao mulai menuju Klutmis Ridge. Zhao Bingsu menyaksikan punggung mereka yang pergi dengan tangan terkepal sejenak sebelum bergegas kembali ke Akademi Guru-Guru. Kepala sekolah Zhang, tidak ada salahnya bagimu. Dia tahu bahwa kepala sekolah mereka mengusulkan negosiasi ini demi para siswa Akademi Guru-Guru. Kelihatannya seolah-olah dia merusak otoritas dan martabat Akademi, tetapi pertempuran ini datang terlalu tiba-tiba, dan mereka sebagian besar tidak siap. Ini adalah solusi terbaik untuk mempertahankan kekuatan bertarung mereka saat ini. Untuk menanggung kesalahan kegagalan untuk melindungi sesama guru masternya dari bahaya, ketegasan dan keberanian seperti itu. Mereka memang telah memilih kandidat yang tepat untuk pekerjaan itu. Zhang Xi memang orang yang bisa mereka andalkan, seorang guru master sejati yang, sama seperti Kong Xi, memiliki hati yang cukup besar untuk merangkul dunia. Mereka mungkin hanya menjadi saksi lahirnya legenda baru. The Inferno Dragon Saint Beast terbang dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah tiba di Klutmis Ridge. Berdiri tegak di atas binatang suci itu, kepala sekolah Mo berteriak, "Saya, Mo Zhu dari Akademi Guru-Guru, telah datang sesuai kesepakatan. Saya meminta raja-raja dari Klutmis Ridge untuk menemui saya." Sebuah suara yang tenang menjawab, "Naiklah binatang elang, dia akan membawamu kepada kami. Adapun binatang sucimu, tinggalkan dia di luar. Aku khawatir kita mungkin akan menempatkannya dalam posisi yang sulit jika negosiasi gagal." Inferno Dragon Saint Beast dari kepala sekolah Mo adalah binatang juga. Jika negosiasi gagal, itu akan dilemparkan ke dalam posisi yang sulit. Jika itu untuk membantu tuannya, itu sama dengan mengkhianati kerabatnya, tetapi jika dia membantu para monster, itu sama dengan mengkhianati tuannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada keputusan yang tepat. Baik, setelah mengeluarkan beberapa instruksi secara telepati kepada binatang jinaknya, kepala sekolah Mo membungkus Zhang Xuan dengan zenki-nya sebelum melompat ke belakang binatang elang berbulu abu-abu tidak terlalu jauh. Qiu, The Eagle Beast mengeluarkan panggilan tajam sebelum melebarkan sayapnya lebar-lebar dan terbang ke depan. The Eagle Beast memiliki kemiripan dengan elang Viridescent yang telah dijinakkan Zhang Xuan sebelumnya, tetapi itu jauh lebih kuat. Setelah mencapai alam krisalis, ia mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kepala sekolah Zhang, untuk saat ini, anggap saja kamu adalah muridku. Jika mereka mencoba mempersulit kita, aku akan mencoba menemukan cara untuk mengirimmu keluar dengan aman. Kepala sekolahmu memberitahu Zhang Xuan secara telepati. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, tidak perlu melalui banyak masalah. Jika saya tidak mengungkapkan identitas saya, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan mereka? Itu akan terlalu berbahaya. Kepala sekolahmu menggelengkan kepalanya dengan muram. Binatang suci ini selalu bertentangan dengan kita manusia, dan itu hanya masalah waktu sebelum pertempuran pecah. Sebenarnya, Akademi Guru-Guru kami telah mencari cara untuk melenyapkan mereka juga, tetapi orang-orang itu terus-menerus bersembunyi di sarang mereka, menolak untuk keluar. Baik Akademi Guru-Guru dan keluarga kerajaan telah mengirim banyak orang untuk mengintai kedalaman Klutmis Ridge selama bertahun-tahun, tetapi sangat sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup. Mengirim banyak pria, Zhang Xuan mengerutkan kening ketika dia mengingat banyak mayat yang dia lihat di sekitar danau Earth Vein Spirit Essence saat itu. Kemungkinan besar, mayat-mayat itu mungkin adalah skuadron yang dikirim oleh keluarga kerajaan atau Akademi Guru-Guru juga. Punggungan Klutmis secara konsisten tertutup kabut sepanjang tahun, dan medannya juga sangat rumit, menjadikannya benteng alami yang kokoh. Binatang suci yang berkumpul di daerah itu seperti duri yang tertancap di tenggorokan kita, menimbulkan potensi ancaman bagi kami. Kami sudah lama ingin melenyapkan mereka, tapi sayang sekali kami tidak bisa menembus pertahanan mereka. Pada titik ini, kepala sekolah Mo tiba-tiba teringat sesuatu, dan kulitnya berubah muram. Selanjutnya, tampaknya ada alasan yang lebih dalam di balik mengapa binatang suci memilih untuk mendominasi punggungan Klutmis. Kepala sekolah lama tampaknya telah menemukan sesuatu tentang mereka, tetapi dia menghilang sebelum dia bisa memberitahu orang lain tentang hal itu. Juga,
Menurut investigasi selama bertahun-tahun, sepertinya hilangnya penatua Wu Yangzi juga ada hubungannya dengan Klutmis Ridge. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Dia memiliki pemahaman yang kasar tentang misteri tentang hilangnya Wu Yangzi, dan dia juga telah mendapatkan harta yang terakhir. Jika Klutmis Ridge terlibat dalam hilangnya Wu Yangzi juga, itu bisa berarti bahwa suku iblis dunia lain ada di belakang mereka. Mungkinkah Vicious terlibat dalam masalah ini juga? Setelah mendapatkan harta Wu Yangzi, Zhang Xuan telah bertanya kepada Vicious tentang masalah ini, tetapi yang terakhir telah kehilangan sebagian besar ingatannya, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Namun, sudah pasti bahwa hilangnya Wu Yangzi diplot oleh iblis dunia lain. Apakah binatang suci ini juga terlibat dalam operasi itu? Itu mungkin benar-benar terjadi. Untuk seorang ahli yang mendekati Sein II dan untuk diculik diam-diam di kota Hongyuan, di mana Akademi Guru-Guru berada, tidak mungkin bagi iblis dunia lain untuk melakukan operasi seperti itu sendiri. Untuk mengungkap kebenaran, kami telah mengirim bahkan ahli alam Sein ke Klutmis Ridge, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. 700 tahun yang lalu, saya mencoba untuk mengintai tanah ini sendiri, dan jika bukan karena kepala sekolah lama, saya mungkin baru saja kehilangan nyawaku di sini, kata kepala sekolah Mo dengan mata memerah. Ketika dia masih muda dan berdarah panas, dia diam-diam menyelinap ke Klutmis Ridge dengan harapan bisa mengungkap rahasia di sekitarnya. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, dia sudah mendapati dirinya diserang oleh gerombolan binatang buas. Jika bukan karena kepala sekolah lama yang membantu, dia akan kehilangan nyawanya saat itu. Aku mengerti, Zhang Xuan tidak menyangka kepala sekolah Mo memiliki pengalaman seperti itu. Dia telah berkelana ke Klutmis Ridge sekali juga, dan memang ada sesuatu yang agak aneh tentang itu. Jika bukan karena kemampuannya sebagai peramal jiwa dan boneka iblis dunia lain, dia pasti tidak akan bisa menyelinap ke kedalaman Klutmis Ridge dan mencuri esensi roh Vena Bumi. Jadi, kamu benar-benar tidak boleh mengungkapkan identitasmu nanti. Kalau tidak, binatang suci mungkin hanya mencoba menangkapmu dan menyanderamu, kata kepala sekolahmu. Baiklah kalau begitu. Zhang Xuan mengangguk. Mempertimbangkan banyak ketidakpastian dan implikasi seputar masalah ini, akan sangat berbahaya baginya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Bahkan dengan Byzantium Helios Beast, Golden Origin Cauldron, dan banyak boneka iblis dunia lain miliknya, masih akan sulit baginya untuk melarikan diri dari gerombolan Half Saint, Naschen Saint, dan Saint Realm Beast dari Klutmis Ridge. Sementara keduanya berbicara, binatang elang terbang melintasi kabut dan tiba di puncak gunung. Melihat lebih dekat, Zhang Xuan menyadari bahwa sekitarnya tampak akrab baginya. Itu adalah tempat di mana dia mendapatkan esensi roh Vena Bumi. Qiyu, The Eagle Beast memanggil dengan tajam sebelum turun ke tanah. Setelah itu, kepala sekolah Mo dan Zhang Xuan melompat dari belakang Eagle Beast. Saya, Mo Zu dari Akademi Guru-Guru, telah tiba bersama murid saya. Saya memohon kepada raja-raja dari Klutmis Ridge untuk menemui kami. Melangkah maju, kepala sekolah Mo memancarkan aura mengesankan dari alam Saint 1 dan puncak untuk menampilkan kekuatan. Kepala sekolah Mo, masuk. Sebuah suara tanpa ekspresi terdengar dari gua di depan mereka. Setelah itu, dua Half Saint Black Spirit Panther berjalan keluar dan memberi isyarat penyambutan. Mereka tampaknya adalah penjaga gua ini. Ayo pergi. Mengambil napas dalam-dalam, kepala sekolah Mo memimpin dan berjalan masuk, dan Zhang Xuan mengikuti di belakangnya. Memindai sekelilingnya, Zhang Xuan memperhatikan bahwa ada banyak binatang Half Saint dan Naschen Saint yang menjaga daerah itu, mirip dengan bagaimana terakhir kali dia berada di sana, kecuali untuk penurunan jumlah mereka yang signifikan. Sepertinya segelintir dari mereka telah dikirim untuk pertempuran dengan Akademi Guru-Guru. Maju lebih dalam ke dalam gua, mereka segera tiba di area di mana esensi roh Vena Bumi telah disimpan, dan di sana, mereka bertemu 10 Saint 1 dan binatang suci yang duduk. Begitu kepala sekolah Mo dan Zhang Xuan mendekat, mereka segera mengalihkan pandangan ke arah mereka, dan ada niat membunuh yang mengerikan di tatapan mereka. Salah satu dari 10 binatang suci Saint 1 dan puncak, binatang beruang emas, berkata dengan dingin, Mo Zu, kamu benar-benar arogan untuk membawa siswa alam kepompong ke sini. Sebagai kepala sekolah penjinak binatang, kepala sekolah Mo memiliki gambaran kasar tentang berbagai binatang suci yang hidup di Klutmis Ridge. Tidak mengindahkan Golden Bear Tiger Beast, kepala sekolah Mo berkata dengan lambaian tangannya, karena saya di sini, kita dapat mulai berbicara tentang bagaimana kita dapat menyelesaikan pertempuran antara Akademi Guru-Guru dan Klutmis Ridge secara damai. Saya percaya itu kita berdua bisa sepakat bahwa jika kita terus bertarung seperti itu, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian besar. Tidak akan ada pemenang dalam pertempuran ini. Menderita kerugian besar. Jadi bagaimana jika kita menderita kerugian besar? Kalian manusia mencuri esensi roh Vena Bumi kita, menghancurkan fondasi kita. Biarkan aku memberitahumu ini dengan lurus. Jika kita para binatang akan menderita,
aku akan memastikan bahwa kalian manusia merasakannya, 2 kali lipat rasa sakitnya. Saint 1 dan puncak Scarlet Blaze Lion meraung. Kami mencuri esensi roh Vena bumi Anda. Kepala sekolahmu mengerutkan kening. Memang, ini adalah tanah di mana kita menyimpan esensi roh Vena bumi kita, tapi sekarang telah benar-benar dikosongkan. Hanya kalian manusia tercela yang mampu melakukan tindakan curang seperti itu. Scarlet Blaze Lion berteriak dengan marah. Kepala sekolahmu melihat sekelilingnya, dan memang ada depresi di gua yang mengingatkan pada danau kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di dalamnya, dia masih bisa merasakan energi spiritual yang tersisa, menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat kaya energi spiritual pernah disimpan dalam depresi. Tapi ini adalah inti dari Klutmis Ridge. Binatang Saint dan Saint yang baru lahir yang tak terhitung jumlahnya menjaga daerah itu. Untuk bisa mencuri esensi roh dalam keadaan seperti itu, ahli yang mana? Orang harus tahu bahwa kepala sekolahmu telah mencapai ketinggian yang cukup tinggi dalam kultivasinya ketika dia mencoba untuk mendaki gunung saat itu, tetapi dia hampir terbunuh sebelum dia bahkan bisa mencapai tanda setengah dari gunung. Untuk dapat berhasil menyelinap masuk, mencuri harta karun binatang suci, dan melarikan diri hidup-hidup, orang itu pasti telah membantu umat manusia melampiaskan frustrasi terpendam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pada binatang suci yang sombong itu. Saya tidak tahu tentang masalah seperti itu. Tetapi meskipun kepala sekolahmu sangat kagum pada ahli anonim itu, dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, kamu mengklaim bahwa itu adalah perbuatan manusia, tetapi apakah kamu punya bukti? Apakah kamu sudah mengungkap pelakunya? Hah, tidak mengetahui masalah ini. Apakah kamu pikir kamu dapat menutupi masalah ini hanya dengan mengatakan bahwa kamu tidak menyadarinya? Golden Beariger Beast mendengus. Saya tidak mencoba untuk menutupi masalah ini. Hanya saja jika Anda tidak memiliki bukti atau tersangka dalam pikiran, tidak ada cara saya dapat membantu Anda mengatasi keluhan Anda. Saya tidak berpikir bahwa kita akan dapat pergi kemana saja dengan berdebat tentang itu, jadi mari kita bicara tentang pertempuran saja, kata kepala sekolahmu. Jika itu hanya pertempuran kecil di antara kita, paviliun guru-guru tidak akan repot-repot terlibat. Namun, jika masalah ini meledak dan membawa kesengsaraan dan penderitaan besar bagi penduduk, tidak ada jaminan bahwa paviliun guru-guru menang. Jangan putuskan bahwa Klutmis Ridge Anda tidak perlu terus eksis di dunia dan menghapusnya dengan sapuan tangan mereka. Bahkan jika saya tidak menunjukkannya, saya percaya bahwa Anda harus sangat jelas tentang ini sebagai baik. Karena kamu telah berbaring selama bertahun-tahun, mengapa memulai sesuatu sekarang dan membiarkan usahamu sia-sia? Mendengar kata-kata kepala sekolahmu, Golden Bear Tiger Beast mencibir dengan dingin dan berkata, di masa lalu, kami masih memiliki esensi roh Vena bumi. Ini mewakili harapan bagi kami untuk memajukan kultivasi kami yang mandek, jadi kami masih bersedia untuk berbohong saat itu. Tapi sekarang, kami belum akan menghapus rekonsiliasi sepenuhnya dari meja dulu. Selama Akademi Guru-Guru bersedia memberi kami kompensasi 50.000 batu roh tingkat tinggi dan membantu kami menyiapkan 500 formasi pengumpulan roh kelas 6 di seluruh Klutmis Ridge, aku akan memerintahkan binatang rohku untuk segera mundur. Bab 879, Cara Zhang Xuan 1. 50.000 batu roh tingkat tinggi. 500 formasi pengumpulan roh kelas 6. Mustahil, kamu pasti sedang bermimpi. Munculkan sesuatu yang lain, wajah kepala sekolahmu menjadi gelap. Anda jelas mencoba mengambil keuntungan dari kami. 50.000 batu roh tingkat tinggi. Bahkan jika Anda membalikkan seluruh Akademi Guru-Guru, Anda tidak akan dapat menemukan uang sebanyak itu. Selain itu, Akademi Guru-Guru kami tidak takut padamu. Hanya dengan mempertimbangkan kematian dan penderitaan yang akan ditimbulkan oleh perang besar-besaran, kami bernegosiasi dengan Anda. Jika itu benar-benar terjadi, kami pasti dapat menggulingkan Klutmis Ridge Anda jika kami mengerahkan semua kekuatan kami. Ambil yang lain. Saya khawatir hanya itu yang saya inginkan. Terima atau tidak, keputusan ada di tangan Anda. Tapi tentu saja, jika Anda menolak tawaran itu, perang akan segera dilanjutkan. Saya belum memobilisasi makhluk roh udara kami. Setelah kami melakukannya, apakah menurut Anda siswa Anda yang masih tidak mampu terbang akan dapat menghentikan mereka? Begitu mereka mencapai kota Hongyuan, jumlah korban tewas tidak akan hanya selusin orang, atau lebih. Saya yakin ingin melihat bagaimana Anda akan bertanggung jawab kepada markas Anda dan penduduk begitu itu terjadi. Golden Beariger Beast mencibir dengan dingin. Guru-guru master ditugaskan dengan tanggung jawab untuk memastikan perdamaian dan keamanan kawasan. Jika binatang roh udara benar-benar menguasai kota Hongyuan dan membantai penduduk, kredibilitas Akademi Guru-Guru pasti akan hancur. Pada saat yang sama, kepercayaan pada kemampuan paviliun guru-guru juga akan goyah. Apakah kamu mengancamku? Kepala sekolahmu bertanya dengan kilatan dingin di matanya.
Untuk Akademi Guru-Guru diancam oleh sekelompok binatang suci, sungguh lelucon. Martabat Guru Master tidak bisa dinodai. Itu bukan hanya kata-kata kosong. Jika ada yang berani melakukannya, paviliun guru-guru tidak akan ragu untuk menghapus mereka dari muka dunia. Saat itu, nubuat jiwa itu sendiri adalah faksi yang sangat kuat, tetapi mereka masih menghilang dalam catatan sejarah. Para ahli racun juga dikenal karena kemampuan menakutkan mereka untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, tetapi mereka masih tidak berani membangun aula racun mereka secara terbuka. Tidak peduli apa, kepala sekolahmu tidak bisa membiarkan ancaman ini berlalu. Tapi saat dia hendak menyerang mereka, dia tiba-tiba mendengar suara kepala sekolah Zhang di benaknya. Temukan cara untuk mengungkap lokasi binatang roh udara mereka dan kirim aku untuk melihatnya. Kepala sekolahmu tercengang. Mengapa kepala sekolah Zhang menanyakan ini? Selanjutnya, mengapa dia ingin melihat binatang roh udara? Tetapi karena pihak lain telah memintanya, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Jadi, dengan kerutan yang dalam di wajahnya, kepala sekolahmu menoleh ke Golden Bear Tiger Beast dan mencibir, jadi bagaimana jika ada binatang roh udara di Klutmis Ridge? Kami memiliki ratusan pembudidaya yang mampu terbang di Akademi Guru-Guru kami, apa yang membuatmu berpikir bahwa kami tidak akan bisa menghentikan pasukanmu? Bahkan jika kamu ingin mengancam kami, setidaknya temukan sesuatu yang dapat menakuti kami. Hah, ratusan pembudidaya yang mampu terbang. Izinkan saya memberitahu Anda ini, Klutmis Ridge kami memiliki 3.000 binatang roh udara, dan masing-masing dari mereka mampu terbang dengan kecepatan luar biasa. Mungkin ada banyak ahli alam suci di Akademi Guru-Guru. Tapi tidak mungkin mereka bisa menghentikan mereka satu persatu. Selama beberapa ratus dari mereka melewati pertahananmu, mereka akan mampu menghasilkan kehancuran yang menghancurkan. Selain itu, kita bisa memilih untuk melancarkan serangan ke kota-kota kecil terdekat sebagai gantinya. Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki cukup ahli alam Sein untuk membersihkan masing-masing dari mereka dengan cepat. Golden Bear Beast mencibir dingin, nadanya meneteskan ancaman. 3.000, kepala sekolahmu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah kamu termasuk makhluk roh transenden mortal 1 dan 2 dan dalam perhitunganmu juga? Binatang roh udara mampu menyebabkan kehancuran besar-besaran karena pembudidaya biasa tidak mampu terbang untuk memburu mereka. Namun, kekuatan binatang roh udara juga penting. Jika mereka hanya berada di Transcendent Mortal 1 dan atau 2 dan, kerugian apa yang bisa mereka timbulkan di Kekaisaran Hong Yuan, yang dipenuhi dengan pembudidaya fana Transcendent? Akademi Guru-Guru dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua hanya dengan mengirim beberapa siswa ke sana-sini. Transcendent Mortal 1 dan 2 dan, kepala sekolahmu, sepertinya kamu kurang cerdas dalam kecakapan Klutmis Ridge kami. Bahkan yang terlemah dari 3.000 pasukan monster roh udara kuat kami ada di Transcendent Mortal 7 dan. Lakukan, Anda masih berpikir bahwa Akademi Guru-Guru Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka di jalur mereka. Golden Bear Beast mengejek. Transcendent Mortal 7 dan, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Kepala sekolahmu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Golden Bear Beast mengerutkan kening. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk mempercayai kebohongan terang-terangan seperti itu? Karena Anda jelas-jelas tidak tulus dalam negosiasi, saya pikir tidak perlu bagi kita untuk berbicara lebih jauh. Pada titik ini, kepala sekolah mau ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, jika Anda ingin saya mempercayai kata-kata Anda, ada satu cara. Anda dapat mengirim binatang suci untuk mengawal siswa saya ini untuk melihatnya. Jika Anda benar-benar melakukannya, memiliki banyak binatang roh udara yang kuat, saya akan segera mengirim pesan ke kepala sekolah lain dan bahkan Kaisar Yu Senxing untuk meminta izin untuk bernegosiasi menggantikan mereka. Golden Bear Beast mengangkat cakarnya yang besar dan mendengus. Kamu orang tua yang keras kepala, baiklah. Black Spirit Panthers, bawa murid kepala sekolahmu untuk melihat pasukan binatang roh udara kita. Meskipun dia telah berbicara dengan keberanian yang besar, sebenarnya dia juga takut dengan kekuatan Akademi Guru-Guru. Sebagai organisasi yang telah mendidik banyak generasi guru master, itu pasti diisi dengan banyak ahli. Jika hanya para siswa, dia yakin bahwa mereka akan dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Namun, jika lawan termasuk guru dan tetua juga, bahkan dengan keunggulan geografis yang mereka miliki, masih masalah waktu sebelum mereka dikuasai. Selanjutnya, Akademi Guru-Guru masih memiliki markas di belakangnya. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran melawan Akademi Guru-Guru dengan keberuntungan yang luar biasa, apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah musuh yang mustahil. Mengingat hal ini, mereka juga tidak bisa menyerah pada negosiasi dengan mudah. Mengaum, dua Black Spirit Panther serana setengah Sein menjawab dengan panggilan sebelum menuju ke arah mereka. Kepala sekolahmu, cobalah untuk menghentikan mereka selama mungkin, dan jangan libatkan mereka dalam pertempuran jika memungkinkan.
Jaga dirimu baik-baik, mengirim pesan telepati ke kepala sekolah Mo. Zhang Xuan berbalik dan mengikuti Black Spirit Panthers keluar dari gua. Dicatat, meskipun kepala sekolah Mo tidak yakin apa yang sedang dilakukan Zhang Xuan, dia masih memiliki kepercayaan pada kemampuan Zhang Xuan. Dia menoleh ke Golden Beariger Beast dan berkata, jika situasinya seperti yang Anda katakan, saya akan melaporkan masalah ini ke Akademi Guru-Guru sebelum membuat keputusan. Saya tidak bisa memberi Anda jawaban yang pasti sekarang, tetapi jika Anda benar-benar memiliki pasukan binatang roh udara yang begitu kuat, tidak sepenuhnya mustahil bagi kami untuk menyerah pada persyaratan Anda. Oh, aku akan menantikan balasanmu kalau begitu. Golden Beariger Beast menjawab dengan seringai. Pada saat yang sama, sedikit kelegaan melintas di mata binatang suci lainnya di daerah itu juga. Jika mereka bisa menghindari pertempuran, itu yang terbaik. Sekuat apapun mereka tahu bahwa adalah kebodohan untuk berhadapan langsung dengan paviliun guru-guru. Untuk saat itu, gua terdiam. Melihat bahwa dia telah berhasil mengulur waktu untuk beberapa waktu, kepala sekolahmu diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ingin dicapai Zhang Xuan dengan mengunjungi pasukan binatang roh udara. Akan sulit untuk menghadapi kekuatan seperti itu bahkan jika semua guru dari Akademi Guru-Guru dimobilisasi. Apa yang bisa dilakukan Zhang Xuan sendirian? Mengikuti di belakang dua Black Spirit Panthers, Zhang Xuan berjalan keluar dari gua dan melihat lusinan binatang Half Saint dan Naschen Saint berpatroli di daerah itu, memelototinya dengan kejam setiap kali mereka melewatinya. Binatang buas yang terhormat, kultivasi saya masih sangat rendah. Saya takut binatang suci ini akan menyakiti saya jika mereka tetap di daerah ini. Bisakah Anda meminta mereka untuk mundur untuk saat ini? Zhang Xuan berkata sambil meringkuk ketakutan. Mengaum, melihat seorang guru master alam krisalis bertindak begitu takut-takut, bibir kedua Black Spirit Panthers meringkuk menjadi senyum menghina. Itu adalah guruku yang bersikeras untuk membawaku dan mengirimku untuk memeriksa makhluk roh udara. Jika aku punya pilihan, aku pasti akan menjauh sejauh yang aku bisa. Aku mohon, tolong bantu aku yang satu ini. Selama mereka bisa menjauh, saya bersedia memberikan dua batu roh ini kepada Anda. Pada titik ini, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan membuang dua batu roh tingkat tinggi saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Meraih batu roh tingkat tinggi masing-masing, mata kedua Black Spirit Panthers segera menyala. Sebagai binatang Half Saint, sumber daya yang bisa mereka akses sangat terbatas. Karena itu, batu roh tingkat tinggi sangat berharga bagi mereka. Mengaum, mencengkeram batu roh tingkat tinggi, dua Black Spirit Panther besar tiba-tiba meraung keras, sepertinya mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, binatang Half Saint dan Naschen Saint di daerah itu buru-buru mundur, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghilang dari pandangan. Sementara Black Spirit Panthers bukan yang terkuat dari mereka semua, mereka adalah pelayan pribadi dari berbagai raja di Klutmis Ridge, jadi tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah mereka. Mengaum, setelah binatang buas di sekitarnya pergi, kedua Black Spirit Panthers melirik Zhang Xuan dengan tatapan superioritas di mata mereka. Apa yang ingin mereka ungkapkan sederhana, bagaimana seseorang yang begitu pemalu menjadi guru utama. Hehe, menghadapi ejekan mereka, Zhang Xuan terkekeh ringan saat dia menjentikkan pergelangan tangannya. Sosok yang identik tiba-tiba muncul di samping Zhang Xuan, dan dengan satu langkah masing-masing, mereka menghilang dari tempat dan muncul tepat di depan dua Black Spirit Panthers dalam sekejap mata dan secara bersamaan melemparkan pukulan ke depan. Peng, peng. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kedua Black Spirit Panthers tidak memiliki kesempatan untuk merespons sebelum mereka dikirim terbang. Menabrak tanah, tubuh mereka mengejang, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kamu punya dua pilihan sebelum kamu menyerah, atau mati. Kedua Zhang Xuan berjalan kedua Black Spirit Panthers dan menginjak kepala mereka saat mereka melirik mereka dengan dingin. Mengaum, mereka tidak menyangka bahwa mereka, sebagai ahli Half Saint, akan dikalahkan oleh seorang kultivator alam kepompong secara tiba-tiba, dan mereka benar-benar tercengang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengambil keputusan. Beberapa napas kemudian, setetes darah segar keluar dari glabelas masing-masing Black Spirit Panthers dan terbang menuju Zhang Xuan. Black Spirit Panthers, dijinakkan. Bagus, panggil binatang Half Saint dan Naschen Saint itu ke sini satu persatu. Katakan pada mereka bahwa Golden Beariger Beast memanggil mereka. Zhang Xuan menginstruksikan Black Spirit Panther yang dijinakkan. Mengaum, tidak berani untuk tidak mematuhi Zhang Xuan, kedua Black Spirit Panthers buru-buru mengangguk sebelum bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Zhang Xuan memanggil Byzantium Helios Beast dan Golden Origin Cauldron. Byzantium Lat dan Dinding, aku akan membutuhkanmu untuk membantuku mengalahkan binatang suci itu agar tunduk nanti. Ya Tuan, binatang Byzantium Helios mengangguk. Hehe, ini adalah hal yang aku suka. Tuan,
Bisakah aku mengurangi mereka yang menolak untuk tunduk pada abu? Kata kuali asal emas dengan nada bersemangat dalam suaranya. Sebagai artefak Sein penjaga dari Akademi Guru-Guru, itu biasanya disimpan jauh di kedalaman Akademi sampai krisis besar terjadi. Karena itu, jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Kamu boleh. Zhang Xuan mengangguk, menyetujui permintaan kuali asal emas. Alasan dia memilih untuk menyusup ke Klub Miss Rich adalah agar semua orang di sini tunduk padanya. Adapun mereka yang menolak, satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah kematian. Mengaum. Segera, seekor binatang Naschen Sein dikawal ke sana oleh Black Spirit Panther. 2 menit kemudian, ia berlutut di depan Zhang Xuan, menyerah. Beberapa menit kemudian, 3 lagi makhluk setengah Sein diserahkan. 10 menit kemudian, semua binatang Half Sein dan Naschen Sein yang berpatroli di area itu berada di bawah kendali Zhang Xuan. Sambil menghela nafas lega, Zhang Xuan mengeluarkan beberapa instruksi. Baiklah, sama seperti sebelumnya, hamburkan dirimu di sekitar, jangan biarkan orang lain melihat ada anomali. Black Spirit Panthers, bawa aku ke makhluk roh udara. Binatang Half Sein dan Naschen Sein ini lebih mudah dijinakkan daripada yang dia kira. Hanya ada 2 orang yang menolak untuk mendengarkan kata-katanya, dan mereka telah direduksi menjadi abu di tempat oleh kuali asal emas. Tindakan seperti itu memiliki efek jera pada binatang buas lainnya. Mengetahui bahwa pemuda di depan mereka tidak akan ragu untuk membunuh mereka jika mereka memilih sebaliknya, yang lain buru-buru menyerah juga. Black Spirit Panthers dengan patuh memimpin jalan ke depan. Tuan, binatang roh udara berkumpul di lembah di sana. Zhang Xuan menyimpan tiruannya, Byzantium Helios Beast, dan Golden Origin Cauldron ke dalam miriat antifness-nya sebelum melompat ke salah satu Black Spirit Panthers dan berangkat. Bab 880, Cara Zhang Xuan, 2. Area di mana binatang roh udara berada tidak dekat dengan gua. Bahkan dengan Black Spirit Panther yang berlari dengan kecepatan penuh, masih butuh waktu 5 menit sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Di bawah kaki mereka ada lembah besar dengan diameter sekitar 3 li 1. Mengaktifkan Eye of Insight-nya, Zhang Xuan mengintip ke dalam lembah. Seperti yang dikatakan Golden Beariger Beast, memang ada 3.000 dari mereka, dan masing-masing dari mereka telah mencapai Transcendent Mortal 7 dan setidaknya. Jika sekelompok besar binatang roh udara meluncurkan serangan ke kota Hongyuan, memang akan sulit bagi pasukan pertahanan manapun untuk menghentikan serangan mereka dengan sempurna. Jika terjadi serangan, bahkan jika mereka berhasil membersihkan semuanya pada akhirnya, kota Hongyuan mungkin akan menderita kerusakan yang menghancurkan juga. Saya harus menyiapkan formasi untuk memastikan tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Zhang Xuan berpikir, ada terlalu banyak binatang roh udara di daerah itu. Jika salah satu dari mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan melarikan diri untuk memberitahu binatang beruang emas tentang masalah ini, kepala sekolah Mo akan ditempatkan dalam posisi yang sangat berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mulai memindai sekelilingnya untuk menganalisis bagaimana dia harus mengatur formasinya. Medan geografis ini tampaknya cocok untuk formasi ilusi Helios kelas 6 yang megah. Baiklah, itu saja kalau begitu. Meskipun dia belum mengikuti ujian Master Formasi, pemahamannya tentang formasi sudah setara dengan Master Formasi Puncak Bintang 6. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih bisa dengan mudah menentukan formasi yang paling tepat untuk digunakan dengan cepat dengan melihat medannya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan banyak bendera formasi. Setelah itu, dia melangkah dengan paksa ke tanah dan melompat ke tengah-tengah binatang roh udara. Roar! Setelah melihat bahwa seorang manusia ada di tengah-tengah mereka, makhluk roh udara meraung dengan takjub. Namun, saat mereka hendak melancarkan serangan untuk membunuh si penyusup, kedua Black Spirit Panthers tiba-tiba melompat juga dan meraung. Ini adalah orang yang datang ke sini untuk bernegosiasi dengan raja kita, Zhang Xi. Dia ada di sini, untuk melihat kam tentara binatang roh udara kita, serta mengatur formasi di sekitar sini. Tidak perlu khawatir. Black Spirit Panthers itu berbicara dalam bahasa binatang, sehingga binatang roh udara dapat memahami apa yang mereka katakan. Karena mereka yang berbicara adalah pelayan raja mereka, makhluk roh udara tidak keberatan sama sekali, mereka berpencar dan kembali ke apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Sambil menghela nafas lega, Zhang Xuan mengendarai Zenki-nya, dan bendera di tangannya mulai berhamburan ke sekitarnya. Saat formasi ilusi Helios yang gemerlap menjadi hidup, kabut tebal mulai masuk ke lembah, menyelimuti semua binatang roh udara di dalamnya. Mengetahui bahwa pemuda itu akan membentuk formasi, makhluk roh udara tidak panik, menunggunya dengan tenang untuk menyelesaikannya. Waktunya untuk memulai. Sambil tertawa kecil, Zhang Xuan mengeluarkan tiruannya, dan keduanya menyelam ke dalam kabut. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, teriakan binatang roh udara segera memenuhi lembah. Bahkan yang terkuat dari binatang roh udara ini hanya berada di puncak alam krisalis,
jadi mereka sama sekali tidak cocok untuk Zhang Xuan dan tiruannya. Karena itu, bahkan tidak perlu mengeluarkan Byzantium Helios Beast dan Golden Origin Cauldron. Setiap beberapa langkah yang diambil Zhang Xuan, seekor binatang roh udara menyerah. Sementara Zhang Xuan sibuk menjinakkan binatang roh udara, di dalam gua, dahi kepala sekolah Mo dipenuhi keringat. Sudah 2 jam sejak Zhang Xuan pergi, dan binatang suci mulai curiga. The Golden Beariger Beast, yang berdiri di tengah ruangan, berteriak dengan wajah marah, mengapa mereka belum kembali? Mo Zhu, apa yang sedang dilakukan muridmu? Perjalanan ke lembah di mana pasukan binatang roh udara berada dan kembali hanya membutuhkan waktu paling lama 20 menit. Bagi mereka yang pergi selama 2 jam, jelas ada sesuatu yang salah. Murid saya hanya seorang kultivator alam krisalis sementara Klud Misri Janda dipenuhi dengan banyak binatang suci, apa yang Anda khawatirkan? Meskipun kepala sekolah Mo panik di dalam, dia tidak membiarkan semua itu muncul di wajahnya. Dengan tawa yang tenang, dia berkata, murid saya adalah orang yang sangat teliti, jadi dia mungkin memeriksa secara menyeluruh untuk memastikan kekuatan pasukan binatang roh udara Anda. Atau, apakah Anda khawatir dia akan melarikan diri? Melarikan diri? Dengan kamu di sini, apa yang bisa dilakukan oleh siswa biasa seperti dia? The Golden Beariger Beast mendengus dingin. Scarlet Blaze Lion, pergi dan periksa apa yang sedang dilakukan orang itu. Manusia selalu menjadi ras yang licik, jadi jangan tertipu oleh kebohongannya. Iya, mengangguk, Scarlet Blaze Lion mulai berjalan keluar dari gua. Tunggu sebentar, kaget, kepala sekolah Mo segera berdiri. Dia hanya seorang siswa, apakah raja dari Klud Misri begitu pemalu? Malu, The Golden Beariger Beast tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Scarlet Blaze Lion, abaikan dia. Pergi dan lihatlah. Mengabaikan upaya kepala sekolah Mo untuk mengulur waktu, binatang beruang emas memberi isyarat kepada singa api merah untuk melanjutkan. Melihat bahwa Scarlet Blaze Lion benar-benar akan pergi, kepala sekolah Mo tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, saya telah lama mendengar bahwa Raja Binatang Beruang Emas dari Klud Misri memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah Anda berani menandingi saya? Aku tertarik untuk merasakan sendiri kehebatan suku binatang. Kau menantangku untuk berduel, tidak mengharapkan kepala sekolah Mo untuk membuat permintaan mendadak seperti itu. Golden Beariger Beast mengerutkan kening. Maafkan aku, apakah aku membuatmu takut? Kepala sekolah Mo berkata dengan senyum masam. Menakutkanku, kamu pasti bercanda. Jika duel adalah apa yang kamu inginkan, duel adalah apa yang akan kamu dapatkan. Menderu dengan dingin, Golden Beariger Beast bangkit. Bagus, Scarlet Blaze Lion King, kenapa kamu tidak tetap di sini untuk menonton pertempuran kita? Kamu akan menjadi yang berikutnya setelah aku selesai dengan Golden Bear-Tiger Beast King. Kepala sekolah Mo berkata dengan angkuh. Tentu saja, ini adalah upaya untuk mengulur waktu juga. Meskipun dia tidak yakin apa yang sedang dilakukan Zhang Xuan, dia bertekad untuk mencapai apa yang dia janjikan pada yang terakhir. Tentu, singa api merah mengangguk. Baik kepala sekolah Mo dan Golden Beariger Beast adalah eksistensi terkuat di Kekaisaran Hongyuan. Secara alami, menonton pertempuran antara mereka berdua jauh lebih menarik daripada mencari sesama Chrysalis Realm. Kalau begitu mari kita mulai. Khawatir bahwa Golden Beariger Beast akan menyadari bahwa dia sedang mengulur waktu begitu dia diberi waktu untuk berpikir, kepala sekolah Mo bergegas maju dan menusukkan telapak tangannya ke binatang suci itu. Kekuatan luar biasa dari Sein Satu dan puncak tiba-tiba meresap ke seluruh gua. Hanya dengan satu telapak tangan, tanah gua mulai berderit sebagai protes, tampaknya diambang kehancuran di bawah kekuatan besar. Hahaha, jika hanya ini yang kamu miliki, aku harus mengatakan bahwa kamu adalah aib bagi nama 10 guru besar. Terhadap tekanan besar, Golden Beariger Beast tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebagai gantinya, dengan teriakan marah, dia mengangkat cakarnya dan menyapu ke depan, menyebabkan udara mengeluarkan jeritan menyakitkan saat terbelah menjadi dua. Sila, di bawah kekuatan yang kuat, kekuatan dorong telapak tangan kepala sekolah Mo benar-benar dinetralkan. Detik berikutnya, Golden Beariger Beast dengan marah menjentikkan ekornya yang seperti cambuk ke arah kepala sekolah Mo. Kekuatan dan kecepatan di belakangnya begitu besar sehingga bahkan dengan kultivasi puncak satu dan kepala sekolah Mo, dia pasti akan menderita luka parah jika itu mendarat di atasnya. Tidak berani menghadapi ekor secara langsung, kepala sekolah Mo dengan cepat menghindar dengan lompatan samping. Tapi pada saat itu, Golden Beariger Beast mengirim sapuan lagi ke kepala sekolah Mo. Di tengah lompatan, dia tidak dapat mengubah lintasan gerakannya secara tiba-tiba, jadi dia hanya bisa menghadapi pukulan langsung dengan pukulan. Saat cakar dan tinju bersentuhan, kepala sekolah Mo secara instan merasakan tekanan yang menghancurkan di dadanya, dan dia dikirim terbang. Punggungnya menabrak dinding gua,
menciptakan lubang besar di belakangnya. Binatang selalu memiliki ketahanan fisik dan kekuatan yang superior dibandingkan dengan manusia, dan binatang Golden Beariger adalah binatang suci yang paling tangguh di Klutmis Ridge. Kepala sekolah Mo, sama sekali tidak lemah, tetapi masih tidak mungkin baginya untuk menghadapi pihak lain secara langsung. Haha, apakah ini kekuatan anggota 10 guru besar? Tidak ada yang mengesankan sama sekali. Dengan raungan memekakkan telinga yang menyentak pikiran seseorang menjadi konyol, Golden Beariger Beast maju ke depan dengan momentum yang mengesankan. Seperti kata pepatah, naga membubung di tengah awan, dan harimau berpacu melawan angin. Meskipun Golden Beariger Beast bukanlah harimau dalam arti sebenarnya, ia memiliki bagian dari garis keturunannya. Bahkan sebelum pihak lain mencapainya, kepala sekolah Mo sudah bisa merasakan embusan angin besar bertiup di wajahnya. Kaget, dia dengan cepat membebaskan dirinya dan mengeluarkan pedang untuk melakukan serangan balik. Jika dia bukan tandingan pihak lain dalam hal kekerasan, dia harus mengandalkan senjatanya saat itu. Bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, pedang itu meninggalkan bayangan setelahnya saat menyerang ke arah Golden Beariger Beast. Di hadapan tikaman yang kuat, Golden Beariger Beast bahkan tidak repot-repot menghindar. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam, dan bulunya segera berubah menjadi hitam pekat, mengingatkan pada skala. Ding ding ding, ujung pedang dan bulunya bertabrakan dengan momentum yang mencengangkan, tetapi pedang itu tidak mampu menembus bulu itu. Apa? Wajah kepala sekolah Mo memucat. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan menjadi tandingan Golden Beariger Beast, tapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Memikirkan bahwa pedangnya bahkan tidak akan mampu menembus pertahanan pihak lain, ini terlalu menakutkan. Tidak mengherankan bahwa, meskipun 10 raja yang gigih dari Klutmis Ridge semuanya berada di puncak Saint 1 dan, mereka masih mematuhi perintahnya tanpa ragu sedikitpun. Hanya pertahanan ini sendiri yang cukup untuk membuat sebagian besar binatang suci dan pembudidaya tidak berdaya. 13 pedang daun merah. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Sedikit keraguan dalam gerakannya bisa berarti kekalahannya. Kepala sekolah Mo segera mendorong Zenki-nya melalui jalur sirkulasi yang unik di tubuhnya, dan dengungan menusuk terpancar dari pedangnya. Pada saat itu, kekuatan luar biasa berkumpul di pedangnya, dan rasanya seolah-olah akan meruntuhkan apapun yang menghalangi jalannya. 13 pedang daun merah, teknik pertempuran terkuatnya. Saat itu, Inferno Dragon Saint Beast telah jatuh di bawah gerakannya ini dan dengan rela menjadi binatang jinaknya. Pada saat itu, bayangan setelah pedang tampak membentuk daun merah di udara saat ia melesat maju dengan kekuatan yang mengancam akan menghancurkan segalanya di depannya. Menarik, namun, jika kamu berharap untuk mengalahkanku hanya dengan ini, kamu pasti sedang bermimpi. The Golden Beariger Beast sedikit tercengang sesaat ketika dia melihat kepala sekolah Mo mengeksekusi seni pedangnya, tetapi keheranannya dengan cepat berubah menjadi senyum masam. Cakar tajam muncul dari cakarnya yang terangkat, dan dia meluncurkan pukulan dahsyat ke arah pedang kepala sekolah Mo. Ding ding ding, cakar dan daun merah bertabrakan. Golden Beariger Beast terpaksa mundur satu langkah di bawah kekuatan yang sangat besar, tetapi kepala sekolah Mo dikirim terbang sekali lagi saat darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terbanting keras ke tanah, dan kulitnya menjadi pucat pasi karena luka dalam yang parah yang dideritanya. Dia buru-buru berdiri dan menelan pil pemulihan, dan setelah beberapa saat pemulihan, dia akhirnya merasakan lukanya sedikit berkurang. Bagaimana? Apakah kekuatanku memuaskanmu? Golden Beariger Beast tertawa terbahak-bahak saat tatapannya jatuh pada kepala sekolah Mo yang kalah. Meskipun telah mengalami beberapa luka dari tabrakan sebelumnya juga, kondisinya masih jauh lebih baik daripada pihak lain. Pertempuran ini telah berakhir dengan kemenangan penuh di pihaknya. Kamu memang kuat, kata kepala sekolah Mo sambil berdiri. Dia benar-benar tidak cocok untuk pihak lain. Meskipun mereka berada di alam kultivasi yang sama, masih terlalu sulit bagi seorang kultivator seperti dia untuk mengatasi kelebihan bawaan yang dimiliki oleh binatang suci. Jika tidak, Byzantium Helios Beast tidak akan dikenal sebagai ahli terkuat di Akademi Guru-Guru. Golden Beariger Beast kembali ke tempat duduknya dan memerintahkan, baiklah, karena duel ini sudah berakhir, Scarlet Blaze Lion, kamu bisa bergegas untuk melihat apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang. Jika dia merencanakan sesuatu melawan Klutmis Ridge, kamu harus izin untuk membunuhnya di tempat. Iya, Scarlet Blaze Lion mengangguk sebelum keluar dari gua. Tidak, tunggu. Mendengar kata-kata itu, kepala sekolah Mo panik. Dia akan melangkah maju untuk menghentikan Scarlet Blaze Lion, tetapi kata-kata dingin dari Golden Beariger Beast tiba-tiba bergema melalui gua pada saat ini. Kenapa? Apakah kepala sekolah Mo ingin bermain lagi denganku? Tubuh kepala sekolah Mo bergetar. Dengan luka-luka yang dideritanya, dia tidak mampu bertarung melawan Golden Beariger Beast lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia tidak tahu apakah Zhang Xuan telah selesai dengan apapun yang dia coba lakukan,
tetapi dia sudah kehabisan akal. Dia tidak bisa menghentikan pihak lain lagi. Pada titik ini, Golden Beariger Beast juga memperhatikan motif kepala sekolah Mo, dan dia berteriak dengan marah, tunggu apa lagi? Pergi. Iya, Scarlet Blaze Lion dengan cepat bergegas keluar dari gua, dan dalam beberapa saat, dia sudah menghilang dari pandangan. Kepala sekolah Zhang, menyaksikan punggung pihak lain menghilang, tubuh kepala sekolah Mo jatuh lemah ke tanah. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Bab 881, kamu, keluarlah sesaat. Scarlet Blaze Lion bergegas keluar dari gua dan terbang lurus ke arah lembah di mana binatang roh udara ditempatkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di tempat tujuan. Scarlet Blaze Lion mengerutkan kening. Mengapa ada formasi ilusi di sini? Berdiri di depannya adalah formasi raksasa yang menyelimuti seluruh lembah. Dari waktu ke waktu, teriakan binatang roh bisa terdengar dari dalam. Di pintu masuk lembah, dua Black Spirit Panthers, yang telah mengantar orang itu ke lembah ini sebelumnya, berjaga-jaga, mengawasi sekeliling dengan waspada. Scarlet Blaze Lion terbang ke arah dua macan kumbang dan menatap mereka dengan dingin. Black Spirit Panthers, apa yang terjadi? Scarlet Blaze Lion King, setelah melihat pihak lain, Black Spirit Panthers melompat kaget. Mereka buru-buru menjelaskan, seperti ini, Zhang Xi itu adalah master formasi yang terampil, dan segera setelah kami tiba di sini, dia segera membentuk formasi, dan sebelum kami dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia menghilang. Kami mencoba mencari-cari dia, tetapi kami tidak dapat menemukannya dimanapun. Kamu bodoh. Singa api merah memelototi mereka. Jelas bahwa pihak lain tidak berbuat baik dari fakta bahwa dia telah membentuk formasi di sini, dan kedua orang ini sebenarnya tidak berusaha untuk menghentikannya sama sekali. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh? Namun, karena formasi ilusi tidak dapat mengisolasi aura, Scarlet Blaze Lion dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk roh di dalamnya masih hidup dan menendang. Jika pihak lain tidak berniat untuk berurusan dengan binatang roh udara, apa alasannya dibalik menyiapkan formasi ini? Saat Scarlet Blaze Lion memeras otaknya untuk memahami situasinya, formasi ilusi di depannya tiba-tiba menghilang, dan seorang pemuda terbang dari lembah. Itu adalah pemuda yang dia temui sebelumnya, murid kepala sekolah Mo. Pada saat ini, wajah Zhang Xuan sedikit pucat, dan dia merasa pusing karena kelelahan. Bahkan untuk seseorang dengan staminanya, dia masih terkuras setelah menghabiskan 2 jam terakhir menjinakkan binatang roh udara. Namun, beruntung misinya berhasil. Dia telah berhasil membuat semua makhluk roh udara mengakui dia sebagai tuan mereka. Tentu saja, ada beberapa orang berkepala tebal yang dengan keras kepala menolak untuk tunduk padanya. Zhang Xuan tidak punya waktu untuk membuang kata-katanya pada mereka, jadi dia membunuh mereka dengan satu pukulan. Setelah melihat Zhang Xuan muncul dari lembah, singa api merah meraung dengan marah, "Nak, apa yang kamu lakukan?" "Tidak apa-apa, Bizantium Lat dan Ding-Ding, bantu aku menjaga orang ini. Aku harus istirahat sebentar." Zhang Xuan tampaknya tidak terlalu terkejut melihat Scarlet Blaze Lion sama sekali. Dia dengan acuh mengeluarkan pil kelas 6 dan menelannya sambil menjentikkan pergelangan tangannya untuk melepaskan Bizantium Helios Beast dan Golden Origin Cauldron. Setelah melihat bahwa ada binatang suci Sein 1 dan puncak untuk dimainkan, kuali asal emas bersorak kegirangan dan menyerbu ke depan. Peng! Sebelum Scarlet Blaze Lion bahkan bisa bereaksi terhadap situasi ini, dia sudah dipukul ke muka gunung, dan seteguk besar darah tumpah dari mulutnya. Pada saat berikutnya, sebelum dia bahkan bisa menarik napas, tinju besar dari Bizantium Helios Beast telah muncul tepat di depan matanya. Peng 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 peng, seekor binatang suci dan artefak Saint-Tier, dua ahli yang berkolaborasi satu sama lain, tidak mungkin singa api merah bisa menahannya. Dalam sekejap mata, wajahnya sudah rusak dengan memar dan darah. Dia mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tidak bisa bergerak, dia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak mau keluar. Tidak lama kemudian, orang itu akhirnya dengan patuh mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya dengan air mata mengalir di pipinya. Ada apa dengan keberuntunganku? Aku hanya keluar untuk melihat, tapi akhirnya aku dipukuli seperti ini, di mana keadilan di dunia ini? Apa yang terjadi dengan menghormati hukum? Setelah menawarkan sepotong jiwanya kepada Zhang Xuan, singa api merah menyambutnya dengan wajah memar. Menguasai. Setelah pulih dari kelelahannya pada saat ini, Zhang Xuan memerintahkan sambil meregangkan punggungnya dengan santai, "Aku ingin kamu kembali ke gua sekarang dan memancing dua raja keluar." Pancing dua raja keluar, Scarlet Blaze Lion berkedip kosong sebagai tanggapan. Betul sekali, Zhang Xuan mengangguk. Ada total 10 raja di gua. Bahkan jika dia menarik semuanya sekaligus, tidak ada jaminan bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka semua bahkan dengan kuali asal emas, binatang Bizantium Helios, dan boneka iblis dunia lain miliknya, apalagi menjinakkan mereka. Lebih jauh lagi, jika terlalu banyak dari mereka berkumpul bersama,
Mereka akan mencoba setidaknya menunjukkan semacam keberanian di depan rekan-rekan mereka, atau akan terlalu memalukan bagi mereka untuk saling berhadapan di masa depan. Jika itu masalahnya, itu bisa mempersulit proses penjinakan. Berurusan dengan mereka satu persatu jauh lebih mudah dan sederhana. Baiklah, tapi, dengan jiwanya disandera di tangan Zhang Xuan, singa api merah tidak bisa tidak mematuhinya. Namun, dia mengangkat wajahnya dan berkata, dalam keadaanku saat ini, aku khawatir mereka tidak akan mempercayai kata-kataku. The Golden Origin Cauldron terlalu bersemangat sebelumnya, jadi itu secara tidak sengaja berlebihan, menyebabkan Scarlet Blaze Lion tidak terlihat seperti aslinya yang megah dan gagah. Minum isi labu ini, Zhang Xuan memasukkan beberapa gelombang Zenki jalur surga ke dalam labu esensi roh Vena bumi sebelum melewatinya. Karena fisik besar pihak lain dan budidaya yang lebih tinggi, itu akan membutuhkan setidaknya selusin labu anggur untuk Scarlet Blaze Lion untuk membuat pemulihan total. Bahkan jika pihak lain belum mabuk saat itu, yang lain mungkin masih menyadari ada sesuatu yang salah dari aroma alkohol yang kuat pada dirinya. Di sisi lain, dengan mencampurkan Earth Vein Spirit Essence dengan Zenki Heaven Spot-nya, efek restoratif dari Zenki Heaven Spot akan diperkuat, jadi satu labu saja sudah cukup. Mengambil labu itu, Scarlet Blaze Lion membuka tutupnya, dan dengan sekali mengendus, tiba-tiba ia merasa ingin terjungkal. Ini adalah esensi roh Vena bumi. Dia akhirnya menemukan orang yang telah mencuri harta mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa pencuri itu akan menjadi tuannya? Ada apa dengan pergantian peristiwa ini? Baru pagi itu dia melontarkan kutukan pada si pencuri bersama raja-raja lainnya, bersumpah untuk mencabik-cabik pihak lain, tapi beberapa jam kemudian, disinilah dia, berlutut di depan pihak lain dengan hormat. Ah, tragedi menyedihkan dari kehidupan binatang. Tapi sekuat yang dia rasakan di dalam, Scarlet Blaze Lion meminum esensi roh dalam labu dalam sekali teguk. Saat energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya, luka parah yang dia derita sebelumnya dengan cepat sembuh. Ini, singa api merah berkedip dalam kebingungan, benar-benar tercengang. Dia akrab dengan sifat-sifat esensi roh Vena bumi. Bahkan paling banyak, itu seharusnya hanya mengisi kembali kekuatannya. Kapan itu mendapatkan sifat penyembuhan juga? Saya telah menambahkan beberapa ramuan obat di dalamnya untuk memberikannya kemampuan untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Selama Anda melayani saya dengan baik, tidak terlalu sulit bagi saya untuk meningkatkan kultivasi Anda ke alam persepsi spiritual. Zhang Xuan berkata. Iya, Scarlet Blaze Lion mengangguk dengan gelisah. Dapat dikatakan sebagai prestasi ajaib untuk memberikan esensi roh Vena bumi, zat yang terbentuk hanya dari energi spiritual, sifat penyembuhan. Jika tuannya memiliki cara seperti itu mungkin benar-benar dapat membantu meningkatkan kultivasinya ke alam persepsi spiritual. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya. Setelah menjinakkan Scarlet Blaze Lion, dia bisa mengendalikan hidup dan mati pihak lain dengan satu pikiran, jadi dia tidak khawatir tentang pihak lain yang berbalik melawannya. Menguasai, menyaksikan Scarlet Blaze Lion kembali ke gua, Byzantium Helios Beast berjalan ke Zhang Xuan dengan kekaguman berkilau di matanya. The Clutmis Ridge selalu menjadi ancaman yang mengintai Akademi Guru-Guru. Bahkan kepala sekolah lama tidak berdaya sebelumnya, tetapi Zhang Xuan, begitu dia tiba, dia sudah menjinakkan semua binatang setengah orang suci dan orang suci yang baru lahir di daerah itu. Sekarang, dia bahkan telah menjinakkan salah satu dari 10 raja yang tak tergoyahkan, dan sepertinya serangannya masih akan berlanjut. Mungkin tidak lama sebelum seluruh Clutmis Ridge menjadi pengikut Akademi Guru-Guru. Zhang Xuan berpikir bahwa Byzantium Helios Beast khawatir, jadi dia meyakinkan sambil tersenyum. Kita mungkin bukan tandingan mereka sekarang, tetapi dengan anggota tambahan dari 10 raja yang tak terkalahkan, kemungkinannya akan semakin menguntungkan kita. Saat itu, kita seharusnya bisa meraih kemenangan mudah. Dari saat dia tiba di medan perang, dia sudah membuat rencana ini. Secara alami, dengan niat seperti itu, dia telah meminta kepala sekolah Mo untuk mengusulkan negosiasi dengan pihak lain. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menyelinap ke Clutmis Ridge untuk melaksanakan rencananya. 10 raja yang tak tergoyahkan adalah kekuatan yang tangguh ketika mereka berkumpul bersama, dan bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, dengan memikat mereka satu persatu, selama dia bisa menjinakkan mereka berempat, dengan kekuatan mereka bersama dengan Byzantium Helios Beast, Golden Origin Cauldron, dan boneka di dunia lain, baik. Di gua, kepala sekolah Mo masih tidak menyadari niat Zhang Xuan. Dia menatap pintu masuk gua dengan cemas dengan tangan terkepal, takut makhluk berikutnya yang masuk akan menyampaikan kabar buruk. Sesosok muncul di hadapannya saat Crimson Blaze Lion bergegas ke gua. Melihat Crimson Blaze Lion kembali ke gua tanpa siapapun bersamanya, Golden Beariger Beast mengerutkan kening karena tidak senang. Apa yang terjadi? Di mana Black Spirit Panthers dan anak itu?
Dia telah memerintahkan Crimson Blaze Lion untuk menemukan orang itu, jadi mengapa dia kembali sendirian? Singa api merah mendengus tidak senang. Orang itu lebih licik dari yang kupikir. Dia berhasil mengalihkan perhatian Black Spirit Panther sejenak dan menyelinap pergi. Aku mencoba melihat-lihat area itu, tapi aku tidak bisa menentukan ke arah mana dia melarikan diri. Beruang punggung baja dan naga bumi bambu zamrud, ikuti aku untuk melihatnya. Orang itu melarikan diri. Hahaha, kepala sekolah Mo, jadi itu muridmu. Meninggalkan gurunya dalam bahaya untuk melarikan diri. Akademi guru-guru benar-benar telah jatuh. Mendengar bahwa anak itu telah meninggalkan gurunya dan melarikan diri, raja-raja lainnya tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa guru master menghargai garis keturunan mereka. Tetapi ketika guru sedang bernegosiasi di sini, siswa itu benar-benar melarikan diri begitu dia menemukan kesempatan untuk melakukannya. Memalukan. Kepala sekolah Mo juga tercengang. Kepala sekolah Zhang melarikan diri. Dia hampir tidak bisa mempercayai kata-kata itu, tapi, singa api merah seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong tentang itu. Tentu, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Aku benar-benar tidak menyangka akademi guru-guru memiliki siswa seperti itu di barisan mereka. Steelback Bear berdiri saat dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hitung aku juga. Naga bumi bambu zamrud bangkit dari tempat duduknya juga. Sama seperti Scarlet Blaze Lion, kedua orang ini juga adalah Saint Satu dan binatang buas. Kehadiran mereka terasa seperti jurang yang tak berujung, membuat seseorang tidak mampu mengukur seberapa kuat mereka. Temukan dia dengan cepat, kita tidak punya banyak waktu luang, kata Golden Beariger Beast dengan cemberut. Jangan khawatir, The Scarlet Blaze Lion terkekeh sebelum mengeluarkan dua binatang suci itu. Setelah tiga binatang suci pergi, Golden Beariger Beast menoleh ke kepala sekolah Mo dan mencibir dengan dingin. Kepala sekolah Mo, apalagi yang harus kamu katakan? Bahkan murid langsungmu sendiri berperilaku sangat tidak terhormat. Katakan padaku, di mana kamu menemukan kepercayaan diri untuk berkhotbah tentang moral dan nilai-nilai kepada orang lain? Hanya orang dengan karakter terhormat yang dapat memenangkan rasa hormat dari orang lain. Meskipun menjadi salah satu dari 10 guru besar yang terhormat, murid langsungnya ternyata adalah seorang tercela yang hanya peduli pada keselamatannya sendiri dalam menghadapi bahaya. Jika orang lain mengetahui hal ini, dia bisa mati karena malu. Aku, kepala sekolahmu mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia tidak berpikir bahwa kepala sekolah Zhang akan benar-benar meninggalkannya, dia masih merasa khawatir. Pihak lain adalah orang yang mengusulkan negosiasi, tetapi 2 jam telah berlalu, dan sosok pihak lain tidak terlihat dimanapun. Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa tidak berdaya dan frustrasi. Hehe, tidak ada keraguan tentang itu. Siswa kepala sekolah Mo itu pasti sangat ketakutan ketika dia melihat pasukan besar binatang roh udara kita, dan mengetahui bahwa kekalahan mereka sudah dekat, dia memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saya selalu berpikir bahwa guru master adalah orang-orang dengan tulang punggung, tapi kejadian ini benar-benar membuka mata saya. Untuk berpikir bahwa mereka bisa membungkuk lebih rendah dari suku binatang kita. Para raja tertawa terbahak-bahak. Kepala sekolah Mo, tidak perlu mengulur waktu lagi. Baik Anda dan saya tahu itu sia-sia. Cepat hubungi kepala sekolah lain dan minta mereka menyetujui persyaratan kami. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan keluar dari sini hidup-hidup. Golden Beariger Beast berkata dengan nada mengancam pada suaranya. Aku, mendesah dalam-dalam, kepala sekolah Mo baru saja akan berbicara ketika langkah kaki terdengar di luar gua sekali lagi. Memalingkan pandangannya, beruang berpunggung baja, yang telah pergi beberapa saat yang lalu, telah kembali. Ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang orang itu. Aku tidak tahu dari mana dia menemukan para ahli itu, tetapi bahkan dengan kami bertiga digabungkan, kami tidak dapat mengalahkan bala bantuannya. Tigerhead Beast dan Stelfang Wolf, ikuti aku. Kami akan menghancurkannya bersama-sama. Dia menemukan ahli untuk memperkuatnya. Pakar macam apa yang dia bawa agar kalian bertiga tidak bisa mengalahkan mereka? The Tigerhead Beast dan Stelfang Wolf keduanya menanyainya dengan kerutan yang dalam saat mereka bangkit dari tempat duduk mereka. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi mereka sepertinya bukan tetua dari Akademi Guru-Guru. Mari kita bicara di jalan, aku khawatir singa api merah dan naga bumi bambu zamrud tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Desak si beruang berpunggung baja. Baik-baik saja maka, kedua raja dari Cloud Misrich berdiri, dan setelah membungkuk ke Golden Beariger Beast, mereka buru-buru mengikuti Steelback Bear keluar. Beberapa saat kemudian, Stelfang Wolf kembali dan berseru, dia tampaknya telah membawa lebih banyak bala bantuan. Blue Etrang Elephant, Crimson Flame HP, Steel Scale Beast, dan White Red Beast, ikuti aku. Siapa yang dibawa oleh kepala sekolah Zhang ke sini? Kepala sekolah Mo bingung dengan situasi di depannya. Ini, melihat sekelilingnya, Golden Beariger Beast tiba-tiba menyadari,
Yang mengejutkannya, bahwa dia adalah satu-satunya anggota yang tersisa dari 10 raja yang gigih di dalam gua. Bab 882, Penghormatan. Setiap satu dari 10 raja yang gigih dari punggungan Klutmis memiliki kekuatan yang menyaingi 10 guru besar dari Akademi Guru-Guru. Bala bantuan macam apa yang dibawa siswa kepala sekolah Mo untuk membutuhkan kekuatan 9 dari mereka? Apakah dia membawa para tetua lainnya ke Klutmis Ridge? Tapi itu juga tidak masuk akal. Jika begitu banyak musuh telah menginvasi jantung markas mereka, binatang Half Saint dan Naschen Saint yang berpatroli di area itu seharusnya sudah melaporkan masalah ini kepadanya. Dengan mata menyipit mengancam, Golden Beari Gerbis memelototi kepala sekolah Mo. Mozu, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Aku juga tidak tahu. Aku sudah di sini selama ini. Kepala sekolah Mo hampir menangis. Seolah-olah dia ada di sini untuk melayani sebagai sahabat karib kepala sekolah, dia tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain. Tidak yakin apakah kepala sekolah mau melakukan suatu tindakan atau tidak, Golden Beari Gerbis mengancamnya sekali lagi. Kamu tidak tahu, kamu sebaiknya tidak mencoba menarik sesuatu. Agar Klutmis Ridge-ku bertahan di bawah hidung Akademi Guru-Guru begitu lama, itu pasti tidak sesederhana yang kamu kira. Kamu memiliki orang-orangmu yang tersebar di seluruh Klutmis Ridge. Bahkan jika kami mencoba menarik sesuatu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kepala sekolah Mo berdebat. Mendengar kata-kata itu, Golden Beari Gerbis memelototi kepala sekolah Mo sejenak sebelum akhirnya mengangguk sedikit setuju. Inilah yang membuatnya bingung. Jika sesuatu benar-benar terjadi, raja-raja lain pasti akan memberitahunya. Bagi mereka untuk memanggil raja-raja lain untuk pergi bersama mereka, itu berarti bahwa masalahnya masih dalam kemampuan mereka untuk ditangani. Lupakan, selama kepala sekolah Mo tetap menjadi sandera saya, Akademi Guru-Guru tidak akan dapat mengambil tindakan drastis. Selama saya memiliki kartu ini, saya harus bisa memaksa mereka untuk berkompromi. The Golden Beari Gerbis menilai kembali situasinya saat ini, dan merasa bahwa dia masih dalam posisi aman, dia menghela nafas lega. Berdiri, dia baru saja akan memaksa kepala sekolah Mo untuk menerima persyaratannya sekali lagi ketika Scarlet Flame Lion, raja pertama yang pergi, akhirnya kembali ke gua. Mengikuti di belakangnya adalah Steelback Bear, Tigerhead Beast, Stelfang Wolf, kesembilan raja telah kembali bersama, dan terjepit di antara mereka adalah seorang pria muda dengan kepala tertunduk. Dia adalah siswa melarikan diri kepala sekolah Mo. Singa api merah melangkah maju dan melaporkan dengan keras, "Bos, kami telah berhasil membawa kembali orang ini. Apa yang terjadi yang mengharuskan kalian semua keluar?" Golden Beari Gerbis bertanya dengan ragu. Seperti ini, Tigerhead Beast melangkah maju, mengarahkan cakar bajanya ke Zhang Xuan dengan galak, dan mendengus. Saya tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya, tetapi dia berhasil menemukan beberapa guru master yang tangguh untuk memperkuatnya, jadi kami akhirnya bertarung melawan mereka. Guru-guru, Golden Beari Gerbis mengerutkan kening. Serigala Stelfang melangkah maju dan berkata setuju, itu benar. Siapa guru-guru utama itu? Apakah mereka 10 guru besar dari Akademi Guru-Guru? Golden Beari Gerbis terus bertanya. Sepertinya bukan itu masalahnya, tak satu pun dari mereka terlihat familiar bagi kita, mengapa aku tidak mengambil mayat mereka untuk ditunjukkan padamu? Ini mereka, kata beruang berpunggung baja sambil berjalan menuju binatang beruang emas. Pada titik ini, Steelback Bear hanya berjarak 3 meter dari Golden Beari Gerbis. Tanpa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melompat ke depan dengan 3 binatang suci lainnya untuk menyerang binatang beruang emas. Panjang, Scarlet Blaze Lion, Tigerhead Beast, Stelfang Wolf, dan Steelback Bear dianggap sebagai binatang suci terkuat di Klutmis Ridge setelah Golden Beari Gerbis. Kekuatan gabungan mereka begitu besar sehingga rasanya bisa membelah gunung dan membalikkan sungai. Sebelum Golden Beari Gerbis bisa bereaksi, dia sudah dipukul tepat oleh 4 cakar dan cakar. Peng, apa yang kalian semua lakukan? Golden Beari Ger berteriak dengan marah saat sosoknya dikirim mundur ke kejauhan. Itu menabrak beberapa stalaktit sebelum akhirnya menabrak dinding gua, dan memuntahkan seteguk darah. Binatang suci lainnya telah bersama dengannya selama lebih dari 1000 tahun, dan dia sangat mempercayai mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan tiba-tiba melakukan tindakan kejam terhadapnya. Hanya dalam beberapa saat, Golden Beari Gerbis telah mengalami luka parah. Jeroannya sangat terguncang oleh dampaknya sehingga sulit baginya untuk pulih dalam jangka pendek. Terengah-engah, Golden Beari Gerbis merasakan sebagian besar kekuatannya melemah dari tubuhnya. Dengan mata memerah, dia meraung dengan hiruk-pikuk, "Kenapa? Katakan kenapa?" Menguasai, mengabaikan oman Golden Beari Gerbis, Scarlet Blaze Lion, Steelback Bear, Stelfang Wolf, dan Tigerhead Beast, setelah menyelesaikan misi mereka, berbalik dan membungkuk kepada Zhang Xuan. Terkekeh pelan,
Zhang Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum tipis di bibirnya. Saat dia melangkah maju dengan rombongan binatang suci mengikuti di belakangnya, sepertinya dia adalah seorang kaisar yang agung. Dari 10 raja yang gigih dari Klutmis Ridge, 9 telah tunduk kepada saya. Golden Bear Tiger Beast, Anda memiliki 2 pilihan sebelum Anda dapat tunduk kepada saya, atau bersiap untuk mati. Mereka telah menyerahkannya padamu. Golden Bear Tiger Beast melebarkan matanya saat melirik 9 raja lainnya dengan tidak percaya. Mereka semua adalah binatang suci yang bangga, bagaimana mereka bisa tunduk pada manusia biasa, dan belum lagi, seorang pembudidaya alam krisalis yang tidak penting. Dia bukan satu-satunya yang merasa hiruk-pikuk oleh situasi, kepala sekolahmu juga merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia mengira bahwa kepala sekolah Zhang benar-benar ada di sini untuk bernegosiasi, dan dia telah mengundurkan diri untuk dikutuk karena kegagalan ini untuk generasi yang akan datang. Siapa yang mengira bahwa pihak lain, hanya dalam waktu lebih dari 2 jam, akan berhasil menjinakkan 9 dari 10 raja yang gigih. Lebih jauh, mengingat bagaimana tidak ada satupun binatang yang datang untuk melaporkan masalah ini, kemungkinan besar bahwa binatang setengah Saint dan orang suci yang baru lahir telah menjadi binatang yang dijinakkannya juga. Dia tahu bahwa kepala sekolah baru itu sangat ahli dalam menjinakkan binatang buas, setelah menyaksikannya kembali dalam ujian masuk di puncak Lei Yuan, tapi tingkat kekuatan ini jauh dari grafik, terlalu dikuasai. Jika pihak lain terus menjinakkan binatang buas pada tingkat ini, akankah semua binatang suci di benua guru-guru menjadi binatang jinaknya dan mematuhi perintahnya? Sementara kepala sekolah Mo Linglong, Scarlet Blaze Lion dan yang lainnya menoleh ke mantan bos mereka, binatang suci terkuat dari Klutmis Ridge, dan berusaha membujuknya. Bos, Anda harus tunduk padanya. Tuan kami adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Kami pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan mengejarnya. Memang, selama bertahun-tahun, kami telah berhasil memukul mundur semua musuh, termasuk kekuatan Akademi Guru-Guru, dan mempertahankan cengkeraman yang kuat di atas punggungan Klutmis. Tapi pikirkanlah, apa bedanya ini dengan terjebak dalam sangkar? Bagaimanapun, aku sudah cukup. Tidak ada gunanya menolaknya, kamu akan terbunuh jika kamu ragu lagi. Kau ingin aku menyerah? Bermimpilah. Melihat bahwa semua bawahannya telah mengkhianatinya, Golden Bear Tiger Beast berteriak dengan kejam, apakah kalian semua tidak ingin tahu mengapa persediaan esens roh Vena Bumi yang begitu besar terkumpul di sini, tidak pernah habis meskipun begitu banyak binatang roh dan binatang suci? Menyerapnya selama bertahun-tahun, biarkan saya memberitahu Anda alasannya hari ini. Dengan raungan marah, Golden Bear Tiger Beast berjuang untuk berdiri dan melompat ke danau yang mengering sebelum berbicara dengan nada hormat. Kaisar Agungku, tolong beri aku kekuatan untuk melenyapkan para pengkhianat dari suku binatang ini. Kali ini, dia berbicara bukan dalam bahasa manusia tetapi bahasa binatang kuno. Kaisar, mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengerutkan kening saat firasat buruk mencengkeram hatinya. Sejak awal, dia telah bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang langka seperti Earth Vein Spirit Essence dapat berkumpul dalam jumlah besar di Klutmis Ridge. Bahkan mengingat medan geografis yang unik, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Dan yang lebih penting, tidak wajar jika ada begitu banyak binatang suci berkumpul di sini. Kelangsungan hidup yang terkuat, sumber daya selalu terbatas, sehingga jumlah ahli di suatu wilayah terbatas. Sungguh membingungkan melihat begitu banyak binatang buas yang kuat berkumpul di tanah ini. Pada saat yang sama, wajah kepala sekolah Mo juga tercengang. Sebagai penjinak binatang buas bintang 6, meskipun dia tidak begitu fasih dalam bahasa binatang kuno, dia masih bisa menguraikan potongan-potongan kata-kata binatang beruang emas. Jelas bahwa pihak lain sedang mencoba untuk memulai semacam ritual untuk memanggil makhluk yang kuat. Jika pihak lain berhasil, tabel bisa saja berbalik pada mereka. Zhang Xi, cemas, kepala sekolah Mo segera menoleh ke Zhang Xuan. Zhang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, tenang, mari kita lihat saja sekarang. Ini bisa jadi menyangkut misteri di balik hilangnya Penatua Wu Yangxi. Setelah menjinakkan Scarlet Blaze Lion dan yang lainnya, dia menanyai mereka tentang masalah hilangnya Wu Yangxi 2000 tahun yang lalu. Namun, mereka baru naik ke tampuk kekuasaan 1000 tahun yang lalu, jadi mereka juga tidak terlalu yakin tentang kejadian itu. Namun, berdasarkan deskripsi mereka, sepertinya Golden Bear Tiger Beast adalah kunci dari misteri ini. Inilah tepatnya mengapa dia memiliki otoritas yang tak tertandingi di Klutmis Ridge, sosok nomor 1 dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Hong Lama, energi spiritual terkonsentrasi sangat tinggi tiba-tiba meledak dari kedalaman gua. Pada saat itu, rasanya seolah-olah langit runtuh, dan itu membuat semua yang hadir tidak mampu mengatur napas. Danau yang telah menyimpan esensi roh Vena Bumi sebelumnya tampaknya telah menjadi altar bagi binatang beruang emas untuk membuat persembahan untuk memanggil makhluk yang sangat kuat di sini.
Kekuatan apa? Merasakan energi kuat melayang di udara, wajah kepala sekolah Mo memucat. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah saat dia mengatupkan rahangnya kesakitan. Tekanannya terlalu besar, dan sepertinya itu menghancurkan jiwanya secara langsung. Meskipun menjadi ahli Sein 1 dan puncak, dia masih mendapati dirinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zhang Xi, jika bahkan seseorang dengan kehebatannya tidak mampu menahan tekanan ini, apa yang akan terjadi pada kepala sekolah mereka? Khawatir, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan, hanya untuk melihat yang terakhir berdiri tegak dengan matanya menatap dingin ke danau, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan sama sekali. Tubuh kepala sekolah Mo tersentak kaget. Bahkan Scarlet Blaze Lion dan raja-raja lain dari Cloud Mist Ridge terbaring lemah di tanah di bawah tekanan besar itu, jadi bagaimana mungkin kepala sekolah mereka baik-baik saja? Hong Lama, sebelum dia bisa menganalisis apa yang sedang terjadi, energi spiritual di udara tiba-tiba berkumpul untuk membentuk Bluehorn Dragon Beast ilusi seperti kabut. Melingkar di udara, kehadirannya tampaknya memberikan tekanan besar langsung pada jiwa seseorang. Keturunanku, mengapa kamu memanggilku? Sebuah suara agung menggelegar. Bluehorn Dragon Beast berbicara dalam bahasa binatang kuno juga, tetapi kata-katanya terasa berat, tampaknya membawa kualitas yang membuat seseorang merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ini adalah bahasa binatang kuno yang paling otentik. Tubuh kepala sekolah Mo menjadi dingin. Itu mungkin bagi mereka untuk meniru pengucapan bahasa binatang kuno, tetapi tidak mungkin untuk mengeluarkan resonansi yang sama dengan binatang purba di masa lalu. Hanya intonasi ini sendiri yang bisa membawa seseorang kesetiaan dari banyak binatang roh dan binatang suci. Tanpa ragu, Bluehorn Dragon Beast ini adalah sosok legendaris dari zaman kuno. Berbalik, dia melihat Scarlet Blaze Lion, Tigerhead Beast, dan yang lainnya gemetar ketakutan, tidak mampu memunculkan niat sedikit pun untuk membalas sama sekali. Ini adalah hasil dari penindasan garis keturunan yang tak terhindarkan di antara binatang suci. Memalingkan pandangannya kembali ke kepala sekolah Zhang, dia baru saja berpikir tentang bagaimana dia bisa melindungi pihak lain dan mengirimnya keluar dengan aman. Ketika dia melihat yang terakhir berdiri di depan Bluehorn Dragon Beast dengan cemberut, tampaknya sedang berpikir keras. Golden Beariger Beast berlutut ke tanah dan memohon menggunakan bahasa binatang kuno, "Kaisar saya meminta Anda untuk memberi saya kekuatan untuk melenyapkan para pengkhianat ini. Apa yang bisa kamu tawarkan padaku?" Sosok ilusi di atas bertanya tanpa ekspresi. "Aku bisa memberimu darah segar dari Guru Master Puncak Bintang 6 dari Akademi Guru-Guru, Kepala Sekolah Penjinak Binatang." Golden Beariger Beast menjawab dengan hormat. "Guru Master Puncak Bintang 6. Sosok di atas menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu tidak cukup." Golden Beariger Beast menunjuk ke Zhang Xuan dan berkata, "Dan muridnya juga." Namun, berpikir bahwa itu tidak mungkin juga cukup, dia menambahkan, "Dengan kekuatan baruku, aku akan segera mengirim pasukanku untuk membantai lebih banyak guru master untuk menawarkan mereka kepadamu. Memang, kamu harus tahu konsekuensinya jika kamu mengingkari janjimu." Panjang, dengan kata-kata dari sosok ilusi di atas, kekuatan luar biasa tiba-tiba jatuh dan melonjak ke tubuh binatang beruang emas, dan aura layunya mulai pulih. Bab 883, Binatang Beruang Emas yang Kuat. Wajah kepala sekolah Mo memucat. "Zhang Xi, kamu harus pergi sekarang." Golden Beariger Beast sedang meningkatkan kekuatannya dengan paksa, dan dia akan mendapatkan kekuatan besar dalam jangka pendek. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan berada dalam bahaya. Terlepas dari efek samping yang parah sesudahnya, infus energi yang begitu kuat dapat menyembuhkan luka Golden Beariger Beast dan bahkan meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah infus ini selesai, tidak satu pun dari mereka yang hadir akan cocok untuknya. Sebelum kepala sekolah Mo bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan Golden Beariger Beast sudah pulih ke alam Sein 1 dan dengan momentum yang luar biasa, ia mencapai terobosan dan mencapai alam persepsi spiritual tak lama kemudian. Alam persepsi spiritual tahap primer, tahap menengah, tahap lanjutan. Kultivasinya melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, raja-raja yang telah berjanji setia kepada Zhang Xuan sebelumnya mulai gemetar ketakutan. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengetahui bahwa Golden Beariger Beast menyembunyikan beberapa cara yang kuat di lengan bajunya, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu akan sangat menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Golden Beariger Beast mampu melakukan ini, mereka tidak akan pernah berani mengkhianatinya. Setelah berjanji setia pada faksi yang salah, mereka semua ditakdirkan untuk mati sekarang. Kaca, dengan dengungan keras lainnya, kultivasi Golden Beariger Beast mencapai terobosan lain, mencapai Sein Realm 3 dan sebelum secara bertahap berhenti. "Ingat janjimu," sosok ilusi itu memperingatkan dengan tajam sebelum berangsur-angsur menghilang ke dalam ketiadaan. "Hahaha,
Kamu pasti tidak melihat ini datang ketika kamu mengkhianatiku. Hari ini, kamu semua akan belajar konsekuensi dari memunggungiku. Merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir di sekujur tubuhnya, Golden Bear Tiger Beast mengayunkan cakarnya ke bawah dengan raungan, menyegel pintu masuk gua. Tidak ada yang bisa melarikan diri lagi. Dia selalu menjadi kaisar dari Cloud Mist Ridge, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya sebelumnya. Namun, dalam satu hari, dia tidak hanya menemukan bawahannya mengkhianatinya sekaligus, dia bahkan terluka parah oleh mereka. Kemarahan yang dia rasakan di dalam sudah cukup untuk membuatnya gila. Hong lama, saat kekuatan seorang Saint Realm 3 dan menguasai area tersebut, seluruh gua mulai berderit di bawah tekanan, tampaknya di ambang kehancuran. Menguasai, di hadapan kekuatan absolut Golden Bear Tiger Beast, Scarlet Blaze Lion dan yang lainnya gemetar ketakutan, dan dengan wajah pucat, mereka menoleh ke Zhang Xuan, berharap menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Di Saint Realm 3 dan Embryonic Soul Realm, dantian seseorang akan ditempa menjadi Origin Soul, memperkuat kekuatan yang bisa digunakan berkali-kali. Bahkan jika kesembilan dari mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawannya, mereka tetap tidak akan cocok sama sekali. Jika pertempuran benar-benar terjadi, itu tidak akan lama sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Tuan yang mereka akui beberapa waktu lalu dan berdoa agar dia bisa menciptakan keajaiban sekali lagi. Mozu, saya memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda menolak untuk mengalah. Sudah terlambat sekarang, Anda tidak hanya akan mati, kota Hongyuan dan Akademi Guru-Guru akan membayar harga untuk kebodohan Anda juga. Mereka akan dihancurkan oleh tentara binatang roh udara, dan sejarah akan mengingatmu sebagai orang berdosa yang menyebabkan semuanya. Golden Bear Tiger Beast meraung dengan ganas. Panjang, dengan teriakan memekakkan telinga, Golden Bear Tiger Beast menyerang kepala sekolahmu. Golden Bear Tiger Beast mengangkat cakarnya, dan cetakan telapak tangan besar muncul di udara dan jatuh dengan keras pada yang terakhir. 13 pedang daun merah. Tanpa ragu-ragu, kepala sekolahmu menghunus pedangnya sekali lagi dan menggunakan teknik terkuatnya untuk membalas. Segera setelah pedang bersentuhan dengan daun merah, bayangan daun merah segera menghilang, dan dengan kaca yang keras, pedang itu patah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya dan tersebar di seluruh tanah. Kepala sekolahmu dikirim terbang sebelum mengetuk dinding gua. Darah menyembur keluar dari mulutnya dengan hiruk-pikuk, dan wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Ketika dia menggunakan seni pedang yang sama sebelumnya, dia setidaknya bisa memaksa Golden Bear Tiger Beast mundur dengan satu langkah. Namun, setelah lonjakan kekuatan pihak lain, dia bahkan tidak bisa menghentikan pukulan biasa dari binatang itu. Perbedaan dalam kekuatan mereka benar-benar membuat putus asa. Bahkan jika senior Byzantium Helios dan senior Golden Origin Cauldron berkolaborasi melawannya, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Zhang Xi, cepat dan pergi, desak kepala sekolah Mo dengan cemas. Tidak masalah jika dia mati di sini, tetapi tidak ada yang bisa dibiarkan terjadi pada kepala sekolah. Jika tidak, divisi di dalam akademi tidak akan pernah dilanggar, dan itu akan jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. The Golden Bear Tiger Beast menoleh ke Zhang Xuan dan mencibir, pergi. Hahaha, setelah membujuk begitu banyak bawahan saya untuk mengkhianati saya, apakah Anda pikir saya akan mengizinkan Anda pergi? Melompat ke depan, Golden Bear Tiger Beast mengangkat cakarnya dan menyerang dengan paksa. Hati-hati, kepala sekolah Mo berseru dengan cemas. Bahkan dia tidak dapat menahan serangan dari Golden Bear Tiger Beast, apalagi Transcendent Mortal 9 dan Prinsipal Zhang. Menahan luka parah yang dideritanya, kepala sekolah Mo buru-buru bangkit untuk maju dan menerima pukulan untuk Zhang Xuan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, tekanan besar tiba-tiba menghantam tubuhnya, hampir menghancurkannya. Musuh itu terlalu kuat, hanya auranya sudah cukup untuk membuatnya hampir tidak berdaya. Tidak perlu terburu-buru, kamu akan menjadi yang berikutnya. Tidak ada yang akan lolos hari ini. Mencibir dingin, Golden Bear Tiger Beast mendorong telapak tangannya ke bawah menuju Zhang Xuan, dan, jia, tanah berderit keras di bawah tekanan telapak tangan. Zhang Xi, kepala sekolah Mo berseru putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akhirnya akan berakhir seperti ini. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Zhang Xuan ikut dengannya. Melarikan diri, siapa bilang aku berniat kabur? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Zhang Xuan pasti akan mati, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu, niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba meledak dari belakang Zhang Xi dan menyapu semua yang ada di jalannya seperti badai. Panjang, di bawah ledakan niat membunuh, pelanggaran terhadap Zhang Xuan dinetralkan, dan sebelum Golden Bear Tiger Beast yang arogan menyadari apa yang sedang terjadi, kepalanya tiba-tiba membungkuk ke belakang, dan lidahnya jatuh dari mulutnya saat dia jatuh dari langit, menabrak kepala terlebih dahulu ke tanah. Depresi besar muncul di belakangnya.
Ding ding, hancurkan dia. Zhang Xuan menginstruksikan. Kuali asal emas segera menyerbu ke depan untuk membanting ke binatang beruang emas. Peng, saat keduanya bertabrakan, sebuah lonceng bergema yang mengingatkan pada bel bergema, dan semburan darah bercampur dengan beberapa gigi keluar dari mulut binatang beruang emas. Situasi yang tiba-tiba dia hadapi membuatnya tercengang. Dia berpikir bahwa setelah mencapai Sein 3 dan dengan infus kekuatan dari kaisarnya, dia akan mampu membantai semua orang yang hadir dan mengguncang akademi guru-guru sampai ke intinya. Siapa yang tahu bahwa, sebelum dia bahkan bisa menunjukkan kehebatannya sepenuhnya, dia akan tiba-tiba terlempar dari langit oleh aura yang menyentak jiwanya. Selanjutnya, ada apa dengan kemunculan artefak Saint-Tier yang tiba-tiba ini? Dia mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pihak lain, tetapi artefak Saint-Tier, terutama kuali seperti yang ada di depannya, diketahui memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mengalahkan pihak lain? Peng, sama seperti Golden Beariger Beast kewalahan oleh pergantian peristiwa, Golden Origin Cauldron tiba-tiba menyerbu dengan raungan dan menabrak kepalanya sekali lagi. Ledakan memekakkan telinga yang mengingatkan pada runtuhnya langit dan bumi terdengar, dan pemandangan di depan Golden Bear-Tiger Beast tiba-tiba menjadi gelap. Tubuh besarnya jatuh ke belakang dengan momentum yang mencengangkan, meninggalkan jurang yang dalam di jalannya. Pada saat dia menabrak dinding gua, tubuhnya sudah diselimuti lapisan debu dan serpihan granit. Ini, bahkan Golden Beariger Beast yang bertenaga, tidak cocok dengan artefak Saint-Tier. Singa api merah, binatang kepala harimau, dan raja-raja lainnya menelan seteguk air liur. Dari kelihatannya, sepertinya Golden Origin Cauldron benar-benar menjadi mudah bagi mereka ketika mereka bertarung dengannya. Kalau tidak, hanya dengan membanting tubuh mereka mungkin hancur berkeping-keping. Binatang suci yang baru saja menyesal berjanji setia kepada Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik heran. Beruntung mereka tidak mengatakannya dengan keras, atau mereka mungkin saja yang berikutnya mengikuti Golden Beariger Beast. Hahaha, ini benar-benar menggembirakan. Sudah lama sejak terakhir kali aku bisa bertarung seperti itu. Binatang kecil, lihat saja bagaimana kakek Ding berubah menjadi abu hari ini. Kuali asal emas berteriak dengan penuh semangat saat menabrak binatang beruang emas yang sekarat lagi dan lagi. Kekuatan kuali asal emas begitu besar sehingga para ahli alam suci biasa tidak bisa berharap untuk menahannya. Hanya melawan orang ini yang bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ini, kepala sekolahmu merasakan kepalanya berputar saat dia menatap pemandangan itu dengan rahang yang mengendur. Dia mengira mereka semua akan kehilangan nyawa mereka, tapi, pembalikan ini datang terlalu cepat. Kuali asal emas sangat kuat, tidak ada keraguan tentang itu, tetapi pada akhirnya, itu hanya artefak Saint-Tier. Tanpa ada yang memegangnya, sulit untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dengan demikian, kepala sekolahmu tidak berpikir bahwa itu akan mampu mengalahkan Golden Beariger Beast. Apa yang benar-benar membalikkan gelombang pertempuran adalah niat membunuh yang menakutkan yang telah meledak dari belakang Zhang Xi sebelumnya. Dari mana asalnya? Seandainya Golden Origin Cauldron menyerbu maju tanpa niat membunuh yang melumpuhkan Golden Bear-Tiger Beast sebelumnya, itu pasti akan dipukul mundur, dan pukulan satu sisi juga tidak akan terjadi sekarang. Kepala sekolahmu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke kepala sekolah Zhang, hanya untuk melihat yang terakhir dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah dia tahu bahwa masalah ini akan berakhir sedemikian rupa, dan tidak ada sedikit pun keterkejutan atau ketakutan di wajahnya. Dan sebenarnya, masalah ini sama sekali bukan apa-apa bagi Zhang Xuan. Golden Beariger Beast telah mendapatkan kekuatan besar dari kaisar yang dia bicarakan, mencapai Saint Realm 3 dan, tetapi kartu truf Zhang Xuan tidak hanya terdiri dari Byzantium Helios Beast dan Golden Origin Cauldron. Ada juga Vicious yang lebih kuat. Setelah memakan sepertiga dari tulisan kongsi di gulungan itu, dia telah tumbuh secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Mengesampingkan kultivator tahap primer 3 dan alam Sein belaka, gelombang Zenki dapat dengan mudah merobohkan bahkan ahli 4 dan alam Sein dari langit dan melumpuhkannya. Sebelum Golden Beariger Beast belaka, dia bahkan tidak akan memejamkan mata. Peng 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 peng, The Golden Origin Cauldron terus menabrakkan dirinya ke Golden Bear-Tiger Beast, dan tak lama kemudian, seluruh tubuhnya sudah memar. Napasnya sangat lemah sehingga seolah-olah dia akan mati kapan saja. Baiklah, itu sudah cukup. Melihat kuali asal emas semakin bersemangat dari pertempuran, Zhang Xuan buru-buru berdiri ke depan untuk menghentikannya. Tuan, dia mencoba membunuhmu lebih awal. Biarkan aku memukulnya sampai mati untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi dari memamerkan taringnya padamu. Kuali asal emas enggan berhenti di tengah kesenangannya. Tidak mudah baginya untuk menemukan seseorang yang begitu toleran terhadap pukulannya, jadi setidaknya dia harus bersenang-senang dengannya. Biarkan dia hidup untuk saat ini, aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padanya, kata Zhang Xuan.
Masih banyak misteri seputar masalah ini, seperti kaisar yang telah dipanggil pihak lain sebelumnya dan berbagai kejadian aneh di Klutmis Ridge. Jika Golden Beariger Beast terbunuh, mereka akan kehilangan sumber informasi yang berharga. Mendengar kata-kata itu, kuali asal emas hanya bisa berhenti dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Zhang Xuan berjalan ke Golden Beariger Beast, dan setelah melihat lebih dekat kondisinya saat ini, bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Harus dikatakan bahwa Golden Origin Cauldron benar-benar tidak menahan diri. Itu telah menabrakkan tubuhnya ke kepala Golden Beariger Beast dengan paksa, lagi dan lagi, menghilangkan setiap petunjuk dari kejayaan pihak lain sebelumnya sebagai raja dari Klutmis Ridge. Akibatnya, kepala besar pihak lain dipenuhi dengan lipatan, mirip dengan roti daging yang mengerut. Jika dia tidak menghentikan Golden Origin Cauldron tepat waktu, pihak lain pasti akan kehilangan nyawanya. Menjentikkan pergelangan tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan sedikit Earth Vein Spirit Essence dan memasukkannya ke Golden Beariger Beast, memulihkan sedikit vitalitasnya. Setelah itu, dia menatap pihak lain dengan dingin dan berkata, serahkan padaku, atau mati. Selama pihak lain tunduk padanya, dia harus bisa memperoleh semua kecerdasan yang dia butuhkan. Kalau tidak, bahkan jika dia memaksa pihak lain untuk berbicara, tidak ada cara untuk mengatakan apakah informasi yang diperoleh itu kredibel atau tidak. Kau ingin aku tunduk padamu? Bermimpilah. Hidupku milik kaisarku, dan jika kau berani membunuhku, kaisarku pasti akan membalaskan dendamku. Golden Beariger Beast meraung dengan marah. Kaisarmu, kamu mengharapkan jiwa yang tidak lengkap membalas dendam untukmu. Zhang Xuan mencibir. Zhang Xuan telah menilai, kaisar, yang dibicarakan oleh binatang beruang emas dengan mata wawasannya ketika dipanggil sebelumnya, dan dia yakin itu hanya jiwa. Alasan jiwa mampu meningkatkan budidaya Golden Beariger Beast begitu cepat mungkin karena beberapa jenis seni rahasia yang dimilikinya. Sejauh ini, Zhang Xuan hanya memiliki teknik kultivasi untuk ramalan jiwa dari Transcendent Mortal 1 dan hingga 9 dan. Di sisi lain, mengingat bagaimana, Kaisar, mampu meningkatkan budidaya binatang beruang emas ke alam Sein 3 dan hanya dalam waktu singkat, setidaknya harus di alam Sein 4 dan atau 5 dan. Mempertimbangkan kekuatannya, bahkan jika itu hanyalah jiwa yang tidak lengkap sekarang, itu masih akan sangat bermanfaat bagi Zhang Xuan jika dia bisa menangkapnya.